Dari tukang bengkel miskin kini pemuda ini menjadi bodyguard bos besar setelah bantu bos tersebut hindari kecelakaan buatan. Halo sahabat, apa kabar semuanya? Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa nyalakan subtitle dan subscribe terlebih dahulu ya. Langit di atas kota itu berwarna kelabu tembaga, memantulkan sisa-sisa cahaya senja yang tertahan oleh awan mendung yang berat. Di sudut jalan yang mulai sepi, terletak sebuah bengkel bernama Bengkel Amir Brother. Meski kata brother lebih merupakan harapan daripada kenyataan. Bengkel itu kecil, tertutup sebagian oleh pelang besi berkarat dan tumpukan ban bekas yang ditata seadanya. Di dalamnya, bau tajam oli mesin, bensin, dan karat memenuhi udara, menjadi wewangian sehari-hari bagi Amir. Ia baru saja menyelesaikan perbaikan karburator sebuah motor tua. Tangannya yang kokoh dan penuh urat terampil membersihkan sisa gemuk di sela-sela jarinya dengan sehelai kain majun yang sudah hitam legam. 20.000 ya, Bang, kata pemilik motor, seorang lelaki paruh baya dengan wajah yang juga lelah oleh hidup. 15.000 saja, Bang. Ring pistonnya masih bisa dipakai, cuma dibersihkan, balas Amir dengan suara yang tenang, seraya menyodorkan kembalian. Ia tahu 5.000 itu berarti sebuah lauk untuk makan malam orang lain. Prinsipnya sederhana, hidup sudah sulit, jangan diperberat sesama. Sebelum lelaki itu pergi mengucap terima kasih, gemuruh mesin halus menyela kesunyian senja. Sebuah mobil hitam mengkilap, Mercedes S-Class seri terbaru, meluncur pelan masuk ke halaman bengkel yang becek oleh genangan air hujan rintik-rintik. Kontrasnya begitu nyata, logam yang sempurna melawan besi berkarat, kekayaan yang bersih melawan usaha yang penuh peluh. Amir mengernyit. Mobil seperti ini biasanya hanya singgah di bengkel resmi yang ber-AC, bukan di tempatnya. Pengemudinya, seorang pria berdasi yang wajahnya tegang, turun lebih dulu dan membukakan pintu belakang. Dari sanalah muncul seorang pria berusia sekitar 45 tahun. Ia mengenakan kemeja lengan panjang putih yang masih sangat rapi, celana kain abu-abu gelap, dan sepatu kulit yang ternoda sedikit oleh percikan air. Wajahnya tampan dengan garis-garis tegas, tetapi di matanya terpancar kelelahan yang mendalam, seperti seseorang yang memikul beban sangat berat. Ia adalah Pak Yono, nama yang kerap muncul di berita bisnis sebagai CEO grup Arta Makmur, konglomerat di bidang konstruksi dan properti. Maaf mengganggu, kata Pak Yono, suaranya datar namun sopan. Mobil ini terasa tidak beres sejak tadi. Seperti ada yang tidak seimbang, dan rem belakang kadang seperti ngambang, tidak langsung menggigit. Bisa diperiksa. Amir mengangguk pelan. Bisa, Pak. Tapi tempat saya kotor. Silakan tunggu di dalam mobil, atau di kursi itu kalau mau. Ia menunjuk sebuah bangku plastik usang di pojok. Pak Yono memilih berdiri di bawah atap seng, menyaksikan Amir mulai bekerja. Sopirnya, Budi, berdiri di dekatnya dengan tangan terkepal. Amir pertama-tama mengelilingi mobil, matanya yang tajam memperhatikan detail, pola keausan ban, posisi kendaraan yang sedikit miring, dan, yang paling penting, sebuah bekas goresan kecil yang sangat segar di dekat roda belakang kiri, seolah ada seseorang yang baru saja mengopernya dengan tergesa-gesa. Boleh saya dengar mesinnya, Pak? Tanya Amir. Pak Yono mengangguk. Budi menyalakan mesin. Amir membuka kap mobil, tetapi perhatian utamanya bukan di sana. Ia mendengarkan suara dari bawah chassis. Ada desis sangat halus, nyaris tak terdengar, seperti udara yang keluar dari celah sempit. Bukan suara mesin yang wajar. Masalahnya mungkin bukan di mesin. Pak, kata Amir sambil menutup kap. Saya perlu angkat mobil. Lihat bagian bawah. Setelah mobil terangkat menggunakan dongkrak hidrolik yang reot namun kuat, Amir mengambil lampu sorot. Dunia di bawah mobil S-Class yang mewah itu terlihat asing dan dingin. Ia menyisir setiap bagian dengan teliti. Lalu, matanya tertuju pada sistem rem belakang. Ada sesuatu yang tidak konsisten. Selang rem karet yang seharusnya mulus, tampak memiliki tekstur yang berbeda di satu titik. Ia mendekatkan wajahnya. Benar, ada sebuah potongan, sangat rapi, melingkar seperti dikerat dengan cutter, menghabiskan hampir 90% ketebalan selang. Potongan itu tersembunyi di balik sebuah braket logam, hampir mustahil terlihat tanpa pemeriksaan saksama. Satu pengereman kuat di kecepatan tinggi, dan selang itu akan putus, membuat rem belakang gagal total.
Darah Amir berdesir. Ini bukan keausan. Ini disengaja. Tanpa bicara, ia memeriksa lebih jauh. Di bagian suspensi belakang kiri, 4 baut pengencang yang seharusnya dikencangkan dengan torsi spesifik, semuanya dalam kondisi longgar. Tidak lepas sepenuhnya, tetapi cukup untuk membuat komponen itu berpotensi terlepas di saat yang kritis, misalnya di sebuah tikungan tajam di jalan pegunungan. Amir merangkak keluar. Wajahnya pucat, tapi tenaga. Ia menghampiri Pak Yono yang masih berdiri dengan ekspresi penuh tanya. "Ada masalah serius, Pak," kata Amir, menurunkan suaranya hingga nyaris menjadi bisikan, meski hanya mereka bertiga yang ada. "Ini bukan masalah biasa. Ini modifikasi yang disengaja." Pak Yono mengerutkan kening. "Disengaja? Maksudmu?" Di selang rem belakang ada potongan yang hampir putus. Dan baut suspensi belakang kiri dilonggarkan. Jelas Amir dengan kalem. Namun setiap katanya punya bobot yang mengerikan. Kalau Bapak tadi meneruskan perjalanan, apalagi di kecepatan tinggi atau jalan menikung, ini adalah jebakan yang dirancang untuk menyebabkan kecelakaan fatal. Kecelakaan yang akan terlihat seperti musibah biasa akibat remblong atau gagal fungsi suspensi. Seketika itu juga, wajah Pak Yono berubah. Kelelahannya sirna, digantikan oleh sebuah kewaspadaan tajam dan kemarahan yang membeku di balik bola matanya. Ia menatap Amir dalam-dalam, mencari tanda kebohongan atau dramatisasi. Yang ia temui hanyalah ketulusan seorang ahli yang tahu persis apa yang ia lihat, dan mungkin sebuah empati. "Kamu yakin?" tanya Pak Yono. Suaranya lebih rendah dari sebelumnya. "Sangat yakin, Pak. Saya sudah 8 tahun urusan mesin dan onderdil. Keausan alami tidak pernah seperti ini. Potongannya rapi, sengaja disembunyikan. Dan baut yang longgar itu jumlahnya 4, semuanya. Bukan kebetulan." Budi, sang sopir, mendadak batuk gugup. Mungkin saat cuci mobil. Atau, "Tidak mungkin," potong Amir lembut tapi tegas. "Lokasi potongannya tersembunyi. Butuh usaha sengaja untuk mencapainya. Dan melonggarkan baut suspensi butuh alat khusus dan tenaga. Ini pekerjaan orang yang paham mobil." Senja semakin gelap. Hujan rintik-rintik berubah menjadi gerimis yang lebih deras, mengetuk atap seng dengan suara gemerisik yang monoton. Di dalam bengkel yang remang-remang, 3 orang itu berdiri dalam keheningan yang berat, diselimuti oleh kenyataan mengerikan yang baru saja terungkap. Nyawa seseorang hampir menjadi taruhan sebuah permainan jahat, dan seorang tukang bengkel miskinlah yang menjadi penghalangnya. Pak Yono menarik napas dalam. "Bisa diperbaiki? Sekarang juga?" "Diam-diam." "Bisa, Pak. Saya ganti selang rem dan kencangkan bautnya." "Tapi..." Amir memandang Pak Yono. "Tapi ini cuma gejala. Penyakitnya masih di luar sini. Dan orang yang melakukannya pasti punya akses." Kalimat terakhir Amir menggantung di udara lembab, lebih menusuk daripada udara malam yang mulai dingin. Pak Yono mengangguk pelan, memahami sepenuhnya implikasi dari kata-kata itu. Ia lalu menatap Amir, dan untuk pertama kalinya, ada cahaya lain di matanya, bukan lagi sekadar kelelahan atau marah, tetapi sebuah penilaian, sebuah pengakuan. "Perbaiki mobil saya, Nak," kata Pak Yono. "Dan, terima kasih. Kamu mungkin baru saja menyelamatkan nyawa saya." Amir hanya mengangguk singkat sebelum kembali merangkak ke bawah mobil yang mengangkang, masuk ke dalam bayang-bayang besi yang nyaris menjadi peti mati. Di luar, Pak Yono berdiri menatap gerimis. Pikirannya sudah melaju jauh meninggalkan bengkel itu, merancang langkah-langkah berikutnya dalam pertarungan tersembunyi yang kini terasa sangat nyata dan personal. Malam itu, di sebuah bengkel kecil yang hampir tak diperhatikan, takdir 2 orang dari dunia yang berbeda mulai bertaut. Dimulai dari sebuah potongan yang nyaris sempurna, di sebuah senja yang kelabu. Hujan yang turun sepanjang malam telah membersihkan udara, meninggalkan bau tanah basah dan langit pagi yang jernih namun beraura suram di hati Amir. Bengkelnya, yang biasanya ia buka dengan ritme santap pagi dan secangkir teh manis yang kental, pagi itu terasa seperti panggung usai sebuah drama besar. Bekas roda mobil mewah itu masih membekas di tanah becek, mengingatkannya pada potongan selang rem yang mengerikan dan wajah pucat Pak Yono. Sepanjang malam, pikirannya tak bisa lepas dari bayangan itu. Siapa yang berani? Dan mengapa?
Pertanyaan-pertanyaan itu berputar-putar, bercampur dengan kekhawatiran praktis. Apakah tindakannya akan membuatnya terlibat dalam masalah orang besar? Ia hanyalah tukang bengkel kecil. Musuh-musuh seperti itu bukanlah dunia yang ia pahami. Ia sedang asyik membersihkan tangannya yang masih bernoda hitam dari perbaikan dini tadi pagi pada sebuah sepeda motor, ketika bunyi klakson yang halus tapi pasti terdengar sekali lagi. Jantungnya berdebar kencang. Di luar, mobil Mercedes hitam yang sama sudah parkir. Kali ini, dari dalam hanya turun Pak Yono seorang diri. Ia tampak lebih segar, berpakaian lebih kasual namun tetap necis, kemeja linen biru muda dan celana chino. Namun, mata yang sama yang kemarin memancarkan kelelahan, kini terlihat lebih tajam, lebih fokus, dan lebih dalam. "Selamat pagi," sapa Pak Yono, langsung menuju ke bengkel. Langkahnya pasti berbeda dengan keraguan-raguannya kemarin. "Selamat pagi, Pak. Mobilnya sudah aman untuk dikendarai. Semua sudah saya cek ulang," kata Amir cepat, mengeringkan tangannya di celana jeans. "Saya tahu, dan itu yang ingin saya bicarakan," ujar Pak Yono. Matanya memindai bengkel yang sederhana itu, dari perkakas yang tertata rapi di dinding hingga foto lama Amir dengan ayahnya di depan bengkel pertama mereka yang terpajang di dekat kasir. "Kamu tinggal sendirian di sini?" "Iya, Pak. Belakang bengkel ada kamar kecil. Ibu saya di kampung, di Magelang. Bapak sudah meninggal." Pak Yono mengangguk pelan. "Kerja keras. Ibu kamu sehat?" "Alhamdulillah. Tapi, lumayan sering sakit-sakitan, Pak. Rematik, dan jantungnya juga lemah." Jawaban itu keluar tanpa pikir panjang. Mungkin karena keakraban yang tiba-tiba, atau karena tekanan di dada Amir yang butuh dikeluarkan. "Kamu yang menanggung semua biayanya?" tanya Pak Yono lagi. Suaranya netral tapi tidak menghakimi. Amir mengangguk, menunduk. "Iya. Dari sini dan terkadang terima servis besar." Pak Yono diam sejenak, seolah mempertimbangkan sesuatu dengan sangat hati-hati. Ia lalu mengambil langkah mendekat, mengurangi jarak di antara mereka yang berasal dari dunia berbeda itu. "Amir, apa yang kamu temukan kemarin, itu bukan kesalahan kecil. Itu adalah upaya pembunuhan yang sangat terencana. Orang yang melakukannya cerdas, punya akses, dan pasti akan mencoba lagi." Pak Yono berhenti, memastikan Amir menyerap setiap katanya. "Kamu tidak hanya memperbaiki mobil saya. Kamu memberikan saya waktu untuk waspada, untuk berbenah. Dan itu adalah sesuatu yang tak ternilai." Amir hanya mendengarkan. Tangannya tak sadar mengepal. Ia merasa seperti sedang berada di tepi jurusan, dan Pak Yono akan mendorongnya untuk melompat. "Keahlianmu, Amir, itu langka. Bukan hanya soal membongkar mesin. Itu tentang melihat. Kamu melihat apa yang tidak dilihat orang lain. Kamu memiliki kewaspadaan alami dan integritas yang jelas." Pak Yono menyeringai kecil. "Di dunia saya, dua hal terakhir itu barang mahal yang sulit dicari." Lalu, datanglah kalimat yang mengubah segalanya. "Saya ingin kamu bekerja untuk saya." Amir mengerutkan kening, bingung. "Servis mobil Bapak? Tapi mobil Bapak biasanya." "Bukan sebagai montir," sela Pak Yono. "Sebagai bagian dari tim keamanan saya. Secara khusus, saya ingin kamu bertanggung jawab penuh atas keamanan kendaraan dinas saya dan kendaraan keluarga saya. Kamu yang memeriksa, memastikan, dan mengawasi. Kamu akan menjadi mata dan telinga saya di segala hal yang berhubungan dengan aspek teknis keamanan transportasi. Kamu juga akan dilatih, bela diri, prosedur pengawalan, intelijen dasar. Kamu akan menjadi penghubung antara sopir saya, tim keamanan utama, dan saya." Amir terpana. Mulutnya terbuka sedikit, tetapi tidak ada suara yang keluar. Bodyguard? Tim keamanan? Itu adalah dunia yang hanya ia lihat di film-film. Dunia dengan setelan hitam, airpage, dan mobil-mobil cepat. Bukan dunia di mana ia bangun dengan bau oli di hidung. "Pak, saya cuma lulusan SMK otomotif. Saya tidak punya pengalaman di bidang keamanan sama sekali," protesnya lemah, rasa tidak percaya diri yang dalam menerpa. "Justru itu," tegas Pak Yono. "Kamu tidak terkontaminasi. Kamu datang dengan mata yang segar,
keahlian yang spesifik, dan loyalitas yang belum terbeli. Saya sudah punya banyak orang yang jago bertarung atau membaca laporan intelijen. Tapi saya belum punya seseorang yang bisa merasakan ada yang salah hanya dari desis angin di selang rem, atau dari goresan cat yang tidak pada tempatnya di roda. Itu adalah insting, Amir. Dan itu tidak bisa diajarkan. Pak Yono lalu menyebutkan angka. Gaji bulanan yang ia tawarkan membuat telinga Amir berdenging. Itu 10 kali lipat, bahkan lebih, dari penghasilan rata-ratanya di bengkel selama ini. Dengan uang sebanyak itu, ia bisa membangunkan rumah yang lebih layak untuk ibunya di Magelang, membawanya ke dokter spesialis, mengobati sakit jantungnya dengan benar, dan masih menyisakan untuk menabung. Tapi, bengkel ini, gumam Amir, matanya melirik ke sekeliling ruangan yang penuh kenangan. Bengkel ini adalah warisan terakhir ayahnya, hasil jerih payah mereka berdua. Saya tidak memintamu untuk menutupnya, kata Pak Yono, seolah membaca pikirannya. Kamu bisa mempekerjakan orang, atau mempercayakannya pada keluarga. Ini adalah tambahan, Amir. Sebuah jalur baru. Dengan keterampilanmu, kamu bisa melakukan lebih banyak hal, melindungi lebih banyak orang, dan tentu saja, membantu ibumu dengan cara yang sebelumnya tidak mungkin. Perlawanan dalam diri Amir mulai meleleh. Bukan karena uang, meski itu godaan yang sangat besar, tetapi karena cara Pak Yono melihatnya. Ia tidak melihatnya sebagai si tukang bengkel miskin yang beruntung. Ia melihat sebuah potensi, sebuah nilai. Itu adalah pengakuan yang selama ini jarang ia dapatkan. Bagaimana dengan orang yang mencoba membunuh Bapak? Tanya Amir. Suaranya bergetar sedikit. Kalau saya bekerja untuk Bapak, bukankah saya juga akan menjadi sasaran? Senyum tipis muncul di bibir Pak Yono. Namun matanya dingin. Itulah risikonya. Tapi dengan bergabung, kamu justru akan punya sumber daya untuk melindungi dirimu sendiri. Kamu akan dilatih, dilengkapi, dan menjadi bagian dari sistem. Lebih berbahaya justru jika kamu tetap di sini, sendirian, dengan pengetahuan bahwa kamu telah menggagalkan rencana mereka. Siapa tahu mereka akan kembali untuk membungkammu. Kalimat itu seperti air dingin yang menyirami tulang belakang Amir. Ia belum memikirkannya. Ia terlalu fokus pada penyelamatan, bukan pada konsekuensinya bagi dirinya sendiri. Pekerjaannya berbahaya? Tanyanya lagi, mencari kepastian terakhir. Bisa jadi, jawab Pak Yono jujur. Tapi saya tidak akan membiarkanmu menghadapinya sendirian. Kamu akan punya tim. Dan tugas pertama kamu adalah belajar. Saya tidak mengirim prajurit yang tidak terlatih ke medan perang. Dia menarik napas dalam-dalam. Bau tanah basah, oli, dan masa depan yang tidak pasti berbaur di indranya. Di depannya ada pria yang memberinya pilihan. Tetap di zona nyaman yang miskin namun penuh kenangan, atau melompat ke dunia asing yang berbahaya namun menjanjikan keselamatan bagi orang yang paling ia cintai. Dia melihat lagi foto ayahnya di dinding. Ayahnya selalu berkata, hidup itu seperti mesin. Nak, terkadang kamu harus berani membongkar bagian yang lama untuk menggantinya dengan yang baru, agar bisa berlari lebih kencang dan lebih jauh. Akhirnya, dengan tekad yang mengeras di dadanya, Amir mengangkat wajahnya dan menatap langsung ke mata Pak Yono. Baik, Pak, saya terima. Tapi, ia berhenti sejenak. Saya punya satu syarat. Syarat apa itu? Tanya Pak Yono. Alisnya terangkat penuh minat. Bolehkah saya, sesekali, tetap membantu di bengkel ini pada hari libur? Untuk mengingatkan saya dari mana saya berasal. Pak Yono diam sejenak. Lalu wajahnya pecah menjadi senyuman yang lebih hangat, senyuman pertama yang tulus sejak ia datang. Itu justru akan menjadi kekuatanmu, Amir. Jangan pernah lupa dari mana kamu berasal. Itu akan menjadi fondasimu. Ia mengulurkan tangan. Selamat bergabung. Amir menjabat tangan itu. Genggamannya kuat, penuh dengan tanda-tanda kerja keras, kini menyentuh tangan yang halus namun bertenaga. Sebuah perjanjian terjalin. Saya tidak akan mengecewakan Bapak, kata Amir dengan suara yang mantap, lebih mantap dari yang ia kira. Saya tahu, balas Pak Yono. Kumpulkan barang-barangmu. Besok pagi, saya akan kirim mobil untuk menjemputmu. Kamu akan mulai dengan pelatihan. Dan Amir, ia berbalik saat hendak pergi.
Untuk sementara, jangan ceritakan detail pekerjaan barumu kepada siapapun. Katakan saja kamu dapat kerja sebagai mekanik pribadi. Keamanan dimulai dari kerahasiaan. Mobil hitam itu pun pergi, meninggalkan Amir berdiri sendiri di tengah bengkelnya yang sunyi. Perasaan campur aduk membanjirinya. Gembira, takut, haru, was-was. Ia memandang sekeliling bengkel, menyentuh perkakas-perkakas tuanya. Ini adalah akhir dari suatu babak, atau mungkin hanya jeda. Ia berjalan ke foto ayahnya, mengusap kacanya dengan lembut. "Ayah, doakan anakmu," bisiknya pelan. "Aku akan melangkah ke tempat yang tidak pernah kita bayangkan." Dari jendela, cahaya matahari pagi akhirnya menerobos awan, menyinari lantai bengkel yang masih bernoda oli dan bekas ban mobil mewah. Di titik terang itu, masa depan yang sama sekali baru, penuh dengan bahaya dan janji, telah dimulai. Hari pertama di dunia baru itu dimulai dengan getaran halus dari mobil jemputan. Sebuah Toyota Alphard hitam yang nyaris tanpa suara, yang membawanya meninggalkan jalanan sempit yang ia kenal seperti telapak tangannya. Bengkel, Amir, Brother, semakin mengecil di kaca spion, hingga akhirnya lenyap di telan lengkung jalan. Di pangkuannya, sebuah tas ransel tua berisi beberapa potong pakaian terbaiknya dan sebuah kit perkakas kecil peninggalan ayahnya. Hatinya berdebar-debar seperti mesin yang sedang di starter dingin. Mobil itu meluncur memasuki kawasan bisnis pusat kota, di mana gedung-gedung tinggi menjulang bagai pilar-pilar kaca dan baja. Mereka berhenti di depan sebuah menara yang megah, berpualam, dengan plang besar bertuliskan Arta Makmur Tower. Sopir yang ramah namun diam membukakan pintu untuknya. "Lantai 24, Pak." "Tim keamanan," ujarnya singkat. Lobi gedung itu begitu luas dan dingin oleh AC, membuat Amir merasa kerdil. Suara sepatunya yang sudah ia semir semalaman terdengar keras di lantai marmer yang mengilap. Ia diantar oleh resepsionis yang tersenyum sempurna menuju lift khusus yang membawanya langsung ke lantai 24 tanpa berhenti. Sensasi gravitasi mendorong tubuhnya ke lantai, serupa dengan perasaan terlempar ke dalam orbit yang asing. Pintu lift terbuka ke sebuah ruangan yang lebih mirip pusat kendali militer daripada kantor. Dinding-dindingnya dipenuhi layar monitor yang menampilkan feed CCTV dari berbagai sudut gedung dan beberapa lokasi proyek. Beberapa orang dengan kemeja ketat dan celana taktikal duduk di depan konsol, sibuk dengan komunikasi radio dan komputer. Suasana di sini sunyi namun penuh intensitas, jauh dari riuh rendah dan canda yang biasa ia dengar di bengkel. Seorang pria berusia sekitar 35 tahun mendekat. Dia tinggi, berotot, dengan postur tubuh yang tegak seperti tentara dan tatapan mata yang mengukur dari ujung kepala hingga ujung kaki Amir. Dia mengenakan kemeja hitam dengan lengan digulung hingga siku, memperlihatkan jam tangan sport yang besar dan lengan yang dipenuhi urat. "Amir?" tanyanya. Suaranya datar dan tanpa basa-basi. "Iya, Amir," jawabnya, berusaha terdengar percaya diri. "Saya Dian, Head of Security untuk grup Arta Makmur. Ikut saya." Dian berbalik dan berjalan tanpa menengok, menganggap Amir akan mengikuti. Mereka melewati ruang kontrol menuju sebuah kantor kaca yang menghadap ke pemandangan kota. Di dalam kantor itulah Amir melihat Pak Yono sedang berbicara dengan dua orang lain. Melalui kaca, Pak Yono memberinya anggukan kecil dan senyum tipis yang memberinya sedikit keberanian. Dian tidak masuk ke kantor itu. Sebaliknya, dia membawa Amir ke sebuah ruang meeting kecil di sampingnya. Di sana, sudah duduk dua orang. Seorang wanita parubaya dengan kacamata bernama Ibu Sari dari HRD, dan seorang lelaki lain yang lebih muda dengan sikap kurang ajar, bersandar di kursinya. Dia memperkenalkan diri sebagai Rendra, anggota tim reaksi cepat. "Silakan duduk," kata Ibu Sari dengan sopan namun formal. "Kami akan memproses dokumentasimu secara cepat. Posisimu secara resmi adalah Special Vehicle Security Analyst, bagian dari tim keamanan eksekutif. Gaji dan benefit sudah sesuai yang disampaikan Pak Yono. Tugas pertamamu adalah menjalani orientasi dan pelatihan dasar selama 2 minggu. Rendra menyeringai. Special Vehicle Security Analyst? Keren juga gelarnya untuk seorang montir. Dian, yang duduk di kepala meja, melempar pandangan keras ke Rendra yang langsung terdiam. Namun, sikap merendahkan itu tetap menggantung di udara. "Ignore him," kata Dian kepada Amir. "Tapi yang perlu kamu pahami, Amir,
Dunia ini berbeda dengan bengkelmu. Di sini, semuanya berdasarkan protokol, hierarki, dan disiplin. Kamu di sini karena rekomendasi personal atasan. Itu bukan tiket untuk bersantai. Justru sebaliknya. Setiap langkahmu akan diamati. Satu kesalahan kecil bisa berakibat fatal, bukan cuma untukmu, tapi untuk orang yang kita lindungi. Amir mengangguk, mencerna setiap kata. Saya mengerti, Pak. Kamu akan melapor langsung kepada saya, lanjut Dian. Dan kamu akan bekerja sama erat dengan sopir utama, Budi. Dian menekan sebuah interkom. Budi, ke ruang meeting 3. Beberapa saat kemudian, pria yang kemarin mengemudikan Mercedes itu masuk. Wajah Budi, yang kemarin terlihat tegang, sekarang tampak lebih ramah, bahkan agak bersahabat. Namun, Amir menangkap sesuatu di matanya. Sebuah kilatan kecemasan yang cepat sekali hilang, atau mungkin hanya bayangan. Budi, ini Amir. Mulai besok, dia yang akan menjadi titik utama pemeriksaan kendaraan dan rute untuk Pak Yono dan keluarga. Kamu berdua harus koordinasi erat, perintah Dian. Senang bekerja sama, Amir, kata Budi, menjabat tangan Amir dengan erat. Terlalu erat, seolah ingin meyakinkan sesuatu. Mobil-mobil itu seperti anak saya sendiri. Tapi dengan keahlianmu, saya yakin akan lebih aman. Terima kasih, Pak Budi. Saya masih harus banyak belajar, jawab Amir rendah hati. Panggil saja Budi. Senyum Budi terlihat tulus, tapi ada sesuatu yang dibuat-buat di baliknya, seperti seorang aktor yang mencoba terlalu keras. Amir, yang terbiasa membaca bahasa tubuh pelanggan yang sedang menyembunyikan kerusakan parah pada mobilnya, merasa ada yang tidak klik. Rendra mendengus. Jadi, si anak ajaib ini akan cek mobil kita juga? Jangan-jangan nanti mobil patroli kita dikira perlu ganti oli setiap hari. Dian menatap Rendra dengan pandangan yang bisa membekukan lava. Cukup, Rendra. Amir punya keahlian spesifik yang kita butuhkan. Fokus saja pada tugasmu. Dia lalu berdiri, menandakan pertemuan selesai. Amir, Budi akan mengantarmu ke asrama perusahaan di lantai 22. Kamu akan menempati kamar di sana selama masa pelatihan. Besok pagi jam 6, kamu sudah harus berada di gym lantai 23 untuk asesmen fisik. Jangan terlambat. Pertemuan bubar. Budi mengajak Amir keluar, melewati lagi ruang kontrol yang penuh dengan teknologi. Jangan terlalu dihiraukan Rendra, bisik Budi sambil berjalan menuju lift. Dia itu anak emas Dian, merasa paling jago. Dian sendiri, dia orangnya tegas. Dia sudah 10 tahun di sini, naik dari bawah. Mungkin agak sakit hati karena posisi khususmu datang tiba-tiba langsung dari beliau. Posisi khusus? Tanya Amir. Lah iya. Biasanya orang harus melalui pelatihan bertahun-tahun dan pengalaman di lapangan dulu, sebelum boleh mendekati kendaraan eksekutif. Kamu, langsung main entry. Budi menghela napas. Hati-hati saja. Di menara ini, dinding pun punya telinga. Mereka tiba di asrama. Kamarnya kecil namun bersih dan modern, lengkap dengan kamar mandi dalam. Jauh lebih baik daripada kamar belakang bengkelnya. Setelah Budi pergi, Amir berdiri di depan jendela yang menghadap kota. Gemerlap lampu dan lalu lintas yang ramai di bawah terasa sangat jauh, seperti menonton TV bisu. Teleponnya berdering. Ibunya di Magelang. Gimana, Nak? Kantor barunya? Bagus, Bu. Sangat bagus. Gedungnya tinggi, jawab Amir, berusaha menyembunyikan gejolak dalam hatinya. Alhamdulillah. Kerja yang baik ya, Nak. Jangan lupa sholat. Hati-hati di jalan. Iya, Bu. Doakan Amir. Begitu telepon ditutup, rasa kesepian yang dalam menyergapnya. Di sini, di tengah semua kemewahan dan teknologi ini, ia merasa seperti sebuah skrup asing yang dipaksakan masuk ke dalam mesin yang sangat kompleks. Ia mengenal setiap bunyi dan rasa dari bengkelnya. Di sini, segalanya asing, dingin, dan penuh dengan mata yang mengawasi, baik yang terbuka seperti Dian dan Rendra, maupun yang tersembunyi seperti sesuatu yang ia tangkap dari sikap Budi. Dia membuka tasnya,
mengeluarkan kit perkakas peninggalan ayahnya. Sebuah kunci Inggris yang sudah usang, beberapa obeng, dan tang. Barang-barang ini terasa nyata dan solid di tangannya. Sebuah jangkar di tengah lautan ketidakpastian ini. Special Vehicle Security Analyst, gumamnya pada bayangannya sendiri di kaca jendela. Gelar itu terdengar kosong. Ia masih dan akan selalu adalah Amir, si tukang bengkel. Kini pertanyaannya adalah, apakah keahliannya yang sederhana itu cukup untuk bertahan di dunia yang rumit dan berbahaya ini? Apakah nalurinya yang membawanya pada potongan selang rem itu juga bisa membimbingnya melalui labirin politik kantor dan ancaman yang tersembunyi? Dia mematikan lampu, hanya menyisakan cahaya kota yang menerangi kamarnya. Dari kejauhan, di suatu tempat di luar sana, ada seseorang yang telah memotong selang rem Pak Yono. Dan orang itu sekarang tahu bahwa ada seorang tukang bengkel muda yang telah menggagalkan rencananya. Pertarungan belum dimulai, tapi ia sudah masuk ke dalam arena. Malam pertamanya di menara tinggi itu dijalani dengan mata terbuka lebar, mendengarkan setiap bunyi asing, dan merasakan beban dari pilihan yang telah ia ambil di bengkelnya yang sederhana 2 hari yang lalu. Pukul 5.45, alarm di ponsel berdering membelah kesunyian kamar. Tubuh Amir masih lelah akibat malam tanpa tidur nyenyak. Namun naluri bangun pagi untuk membuka bengkel menggerakkannya. Gym di lantai 23 adalah sebuah ruangan luas yang memantulkan kilau krom dan karet, dilengkapi peralatan modern yang membuatnya terpana. Di tengah ruangan, berdiri Dian dengan postur sempurna, ditemani Rendra yang sudah berkeringat seolah telah berlatih sejam sebelumnya. Juga ada beberapa wajah lain, anggota tim keamanan yang mengamatinya dengan rasa ingin tahu yang dingin. Kamu terlambat 30 detik. Sapa Dian tanpa basa-basi, matanya tertuju pada jam tangannya. Di dunia ini, 30 detik bisa menjadi jarak antara hidup dan mati. Besok, datang lebih awal. Maaf, Pak, jawab Amir, menahan napas. Saya akan lebih disiplin. Asesmen fisik hari ini bukan untuk mendisiplinkanmu, Amir. Ini untuk mengetahui seberapa cepat saya harus menguburmu jika kamu lemah, kata Dian dengan suara datar, namun setiap kata seperti pukulan palu. Kamu direkrut karena insting dan pengetahuan spesifikmu. Tapi insting itu tidak ada gunanya jika tubuhmu tidak mampu mengeksekusi perintah, atau jika kamu kolaps karena kelelahan saat situasi genting. Kita mulai dengan dasar, daya tahan. Latihan pertama adalah lari di treadmill dengan kecepatan dan incline yang terus meningkat. Amir, yang fisiknya terbentuk dari mengangkat ban dan mesin, bukan dari kardio terstruktur, mulai tersengal-sengal setelah 15 menit. Rendra, di treadmill sebelahnya, melesat dengan mudah, bahkan sesekali melirik dengan senyum menyeringai. Loh, montir biasanya kuat angkat besi, tapi lari kayaknya kurang ya, goda Rendra. Fokus pada napasmu, Amir, bukan pada omongannya, hardik Dian dari samping. Setelah lari, mereka beralih ke circuit training, push up, pull up, squat dengan beban. Di sini, kekuatan Amir bersinar. Otot-ototnya yang padat dari kerja fisik bertahun-tahun membantunya menyelesaikan set pull-up dengan jumlah yang bahkan mengungguli Rendra. Rendra terdiam. Wajahnya memerah karena usaha dan mungkin sedikit malu. Bagus. Kekuatan atas badan memadai. Komentar Dian, membuat catatan di clipboard. Sekarang, latihan reaksi. Mereka pindah ke area matras. Seorang instruktur bernama Agus, yang juga adalah rekan dekat Dian dan mantan anggota unit khusus, mendemonstrasikan teknik membuka kuncian dari sebuah cekikan sederhana. Keamanan eksekutif bukan tentang mencari masalah, tapi tentang mengakhiri ancaman dengan cepat dan efisien. Kamu harus bisa melindungi prinsipal, orang yang dilindungi, dan diri sendiri, dengan gerakan minimal. Agus meminta Amir menjadi partnernya. Coba saya cekik dari depan, dan kamu praktikan yang tadi. Amir mengangguk. Saat Agus mendekat dan tangan kuatnya mencekik leher Amir, naluri bertahan hidup Amir tiba-tiba muncul, bukan dengan teknik halus yang diajarkan, tetapi dengan gerakan kasar dan penuh tenaga khas orang berkelahi di jalanan. Ia membanting tubuhnya ke samping dan mendorong Agus dengan keras, hampir membuatnya terjatuh. "Stop!" teriak Dian. Suasana mendadak hening. Agus berdiri, merapikan kemejanya dengan wajah masam. "Apa yang baru kamu lakukan?" tanya Dian dengan suara rendah berbahaya. Saya mencoba membebaskan diri," jawab Amir, masih terengah.
Kamu mencoba membunuh instrukturmu, sanggah Dian. Itu bukan teknik membuka kuncian. Itu adalah gerakan panik yang ceroboh. Dalam situasi nyata, gerakan brutal seperti itu bisa membuat kamu kehilangan keseimbangan dan justru membuka celah bagi penyerang untuk menusuk prinsipal MU. Kamu tidak terkendali. Rendra tak bisa menahan tawanya. Kayaknya lebih cocok jadi preman lapangan daripada pengawal. Ya, bos. Amir menahan malu yang membara. Maaf. Insting saya. Instingmu salah, potong Dian tajam. Instingmu yang di bengkel tidak berlaku di sini. Di sini, kamu harus melupakan insting lamamu dan membentuk yang baru. Insting yang terlatih, berdasarkan prosedur, berdasarkan pengalaman tim, bukan berdasarkan ketakutan sendirian. Kamu paham? Paham, jawab Amir, menunduk. Karena itu, kamu akan mendapat pelatihan ekstra. Setiap malam, selama 2 jam di game ini, Agus akan melatihmu dasar-dasar bela diri dan prosedur keamanan. Di luar jam resmi, tanpa tambah gaji. Agus, yang masih kesal, mengangguk pelan. Siap, Pak Dian. Sisa hari itu diisi dengan pelajaran teori, protokol komunikasi radio, pengenalan alat pelacak dan penyadap, dasar-dasar pengawalan formasi. Amir mencoba menyerap semuanya, tetapi rasanya seperti meminum air dari selang kebakaran. Informasi terlalu banyak, terlalu cepat. Di dalam kelas, Rendra dan beberapa lainnya aktif bertanya, menunjukkan pengetahuan mereka, sementara Amir duduk diam, berusaha memahami. Saat sesi tentang pola ancaman terhadap kendaraan, giliran Amir bersinar. Contoh ancaman, peletakan alat pelacak magnetik, kata instruktur. Biasanya ditempel di bagian bawah chassis, dekat roda belakang, atau di dalam rongga bumper, tambah Amir hampir refleks. Tapi tempat favorit yang sering luput adalah di dalam well ban cadangan, karena jarang diperiksa. Atau, yang lebih canggih, dipasang di konektor OBD2 di bawah dashboard, menyedup data sekaligus melacak. Semua mata tertuju padanya, termasuk Dian yang dari tadi diam di belakang ruangan. Bagus, komentar instruktur. Tapi bagaimana mendeteksi yang di OBD2? Biasanya ada debu atau goresan kecil di sekeliling konektor jika baru dibuka. Atau, bisa dengan alat pemindai frekuensi radio sederhana, karena pelacak aktif akan memancarkan sinyal, jawab Amir yakin. Pengetahuan ini adalah dunianya. Rendra mendengus. Teori. Prakteknya nanti di lapangan bisa beda. Itu sebabnya pengetahuan spesifiknya diperlukan, Rendra. Sahut Dian tiba-tiba, membuat Rendra menunduk. Dian memandang Amir. Pengetahuan teknismu kuat. Itu poin plus. Tapi jangan sampai membuatmu lengah pada aspek lain yang lebih fundamental. Fisik dan disiplin mental. Sepanjang hari, Amir merasakan sekat yang jelas. Ia adalah outsider. Sebuah anomali yang dijatuhkan dari langit ke tengah-tengah sistem yang sudah mapan. Beberapa anggota tim, selain Rendra, juga mulai menjaga jarak, mungkin karena pengaruh Dian atau karena kecemburuan sederhana. Malam harinya, setelah makan malam sendirian di kantin, Amir kembali ke game yang kosong. Agus sudah menunggu dengan ekspresi datar. Mari kita mulai dari nol, seperti bayi, kata Agus. Lupakan semua yang kamu kira kamu tahu. Pertama, kuda-kuda. Jam-jam berikutnya melelahkan secara fisik dan mental. Agus adalah instruktur yang keras dan tidak banyak bicara, mengoreksi setiap kesalahan kecil Amir dengan teguran tajam. Namun, di balik kekerasannya, Amir merasa tidak ada niat menjatuhkan seperti yang ia rasakan dari Rendra. Ini murni profesional. Saat mereka beristirahat sejenak, Amir memberanikan diri bertanya, Pak Agus, apa benar saya tidak punya modal untuk ini? Agus meminum air, memandangnya lama. Semua orang punya modal awal yang berbeda. Kamu punya ketahanan dan kekuatan alamiah. Itu bagus. Tapi di sini, yang dibutuhkan adalah ketepatan dan kontrol. Gerakanmu masih liar, seperti amatir. Itu berbahaya. Dian benar, kamu harus membentuk insting baru. Dia berhenti. Tapi, jangan biarkan mereka menghancurkan semangatmu. Saya lihat caramu menjelaskan tadi soal pelacak. Itu pengetahuan berharga. Dian tahu itu.
Dia hanya tidak suka caramu masuk. Kenapa? Agus mengangkat bahu. Dian membangun tim ini dari nol, dengan susah payah. Dia orang yang sangat bangga pada sistem dan hierarki. Lalu tiba-tiba, orang baru datang, langsung dapat akses ke prinsipal, karena satu tindakan beruntung. Itu mengancam otoritasnya, dan sistem yang dia bangun. Kamu bukan musuhnya, tapi kamu adalah masalah bagi kenyamanannya. Pelatihan malam itu berlanjut, tetapi dengan pemahaman baru. Ini bukan lagi sekadar tentang belajar bela diri. Ini adalah tentang bertahan dalam sebuah ekosistem baru yang penuh dengan politik dan ego. Saat Amir kembali ke kamarnya, tubuhnya sakit semua, tetapi pikirannya lebih jernih. Dia membuka kit perkakasnya, memegang kunci Inggris peninggalan ayahnya. Ayah, mereka ingin aku melupakan dari mana aku berasal, bisiknya pada benda mati itu. Tapi justru dari sanalah kekuatanku. Ia menyadari sesuatu. Mungkin mereka benar. Insting, tukang bengkel, nya tidak cukup di dunia ini. Tetapi, ia juga tidak bisa serta-merta menjadi seperti Rendra atau Dian. Ia harus menemukan caranya sendiri. Menggabungkan ketajaman observasi dan pengetahuan teknisnya yang alami dengan disiplin dan teknik baru yang ia pelajari. Di luar jendela, kota tetap berkilauan dingin. Di suatu tempat di lantai yang sama, mungkin Dian sedang menyusun strategi, atau Rendra sedang menceritakan kelemahannya pada yang lain. Dan di suatu tempat yang lebih gelap, orang yang memotong selang rem itu mungkin juga sedang merencanakan langkah berikutnya. Pertarungan Amir bukan lagi melawan mesin yang rusak, tetapi melawan tubuhnya sendiri yang harus dilatih ulang, melawan prasangka timnya, dan melawan ancaman tak kasat mata yang jauh lebih berbahaya daripada sekadar kabel yang putus. Dan pelatihan ekstra yang diberikan sebagai hukuman itu, secara diam-diam, mulai ia lihat bukan sebagai beban, tetapi sebagai senjata rahasia pertamanya di dunia baru ini. Ia akan datang lebih awal esok hari, dan setiap hari setelahnya. Ia akan belajar, diam-diam, dengan tekad membara seperti besi yang ditempa. Mereka mungkin mengira mereka sedang mematahkan semangat tukang bengkel itu. Mereka tidak tahu, mereka justru sedang menempa baja. 2 minggu pelatihan intensif telah berlalu, meninggalkan jejak berupa otot yang lebih terdefinisi, gerakan refleks yang sedikit lebih terpola, dan rasa lelah yang telah menjadi teman akrab. Namun, ketegangan antara Amir dan beberapa anggota tim, terutama Rendra, tidak pernah benar-benar reda. Malam-malam panjang di gym bersama Agus telah mengajarkannya disiplin dasar, tetapi ada jurang pengalaman yang tak bisa diisi hanya dengan push-up dan kuda-kuda. Hari itu adalah hari ujian pertamanya di lapangan. Pak Yono memiliki pertemuan penting dengan investor dari Singapura di sebuah klub golf mewah di pinggiran kota. Rute yang telah direncanakan oleh Dian dan timnya tampak sempurna di atas kertas. Rute utama melalui jalan tol, keluar di gerbang tertentu, lalu melalui jalan protokol yang relatif sepi menuju klub. Rencananya, Amir akan berada di mobil pengawal kedua, bersama 2 anggota tim lainnya, untuk mempelajari prosedur. Mobil pertama adalah mobil prinsipal, Pak Yono, yang dikemudikan Budi, dengan Dian di kursi penumpang depan. Rendra bertugas di mobil pengawal ketiga, yang menutup barisan. Sebelum berangkat, di basement parkir khusus yang steril, Amir melakukan pemeriksaan akhir pada seluruh armada. Ia berlutut di bawah Mercedes hitam Pak Yono, memindai setiap inci dengan senter khusus dan sebuah mirror on astik. Semua tampak bersih. Lalu ia beralih ke mobil pengawal, sebuah Toyota Fortuner. Saat memeriksa bagian bawah, matanya menangkap sesuatu yang aneh. Ada bekas tanah lumpur yang berbeda, masih segar, menempel pada bagian dalam well roda belakang kanan. Mobil-mobil ini selalu dicuci dan disimpan di basement bersih. Tidak mungkin ada lumpur seperti itu. Ada sesuatu? Tanya Budi yang sedang memeriksa cairan di kap mesin. Suaranya sedikit tegang. Tanah lumpur di well. Baru, jawab Amir pendek. Ah, mungkin kemarin waktu patroli malam ke lokasi proyek sempat kena lumpur. Sahut Rendra yang lewat sambil mengunyah permen karet. Jangan paranoid, montir. Amir tidak menjawab. Ia bangkit dan menghampiri Dian yang sedang memeriksa daftar keamanan di tabletnya. Pak Dian, saya merasa tidak nyaman dengan rute kita hari ini. Dian tidak mengalihkan pandangannya dari tablet. Kami semua merasa tidak nyaman setiap hari, Amir. Itu namanya waspada.
Rute ini sudah disimulasi dan dinyatakan paling optimal. Bukan itu maksud saya. Bekas lumpur di mobil Fortuner itu spesifik. Seperti lumpur dari area konstruksi yang basah. Dan lokasi proyek terdekat yang aktif berada di utara, sementara klub golf kita ada di selatan. Mobil ini seharusnya tidak melintas di sana baru-baru ini. Amir berbicara cepat, tapi tenaga. Ditambah, saya baru saja dengar di radio polisi lalu lintas ada insiden truk kontainer mogok di jalur keluar tol yang akan kita lewati. Itu bisa jadi jebakan macet, atau gangguan untuk memisahkan konvoi. Dian akhirnya menatapnya. Tatapannya sinis. Dan berdasarkan perasaan tidak nyaman MU itu, kamu sarankan apa? Kita membatalkan pertemuan penting karena setumpuk lumpur dan berita radio. Alternatif rute, jawab Amir. Kita tetap lewat tol, tapi keluar satu gerbang lebih awal. Lalu kita ambil jalan lama melalui daerah perkampungan sebelum masuk ke akses belakang klub golf. Jalan lebih sempit, tapi lalu lintas lebih bisa diprediksi dan titik butanya lebih sedikit. Rendra tertawa terbahak. Jalan lama? Itu jalur tukang sayur. Jalan sempit, banyak tikungan buta, dan rawan kemacetan karena pasar pagi. Itu malah meningkatkan risiko, bukan mengurangi. Semua protokol keamanan tidak menganjurkan rute alternatif sempit tanpa pengintaian sebelumnya. Dian mengangguk, mendukung Rendra. Dia benar. Rute alternatif tanpa persiapan adalah bunuh diri. Kita tetap pada rencana awal. Masuk ke mobilmu, Amir. Dan ingat, kamu di sini untuk mengamati, bukan untuk memberi perintah. Merasa ditolak, Amir berbalik. Saat melewati mobil prinsipal, jendela belakangnya yang gelap turun perlahan. Wajah Pak Yono yang tenang muncul. Ada masalah, Amir? Tanyanya. Amir tertegun sejenak. Lalu dengan rendah hati ia menyampaikan kekhawatirannya dengan singkat, tanpa emosi. Saya hanya menyampaikan observasi, Pak. Keputusan ada pada tim. Pak Yono memandangnya sekilas, lalu menaikkan jendelanya tanpa kata. Amir tidak tahu apakah itu tanda ketidaksukaan atau pertimbangan. Perjalanan dimulai. Konvoi meluncur dengan mulus memasuki jalan tol. Di dalam mobil pengawal kedua, suasana tegang. Rekan-rekan Ami, Leto dan Bayu, senior tim, tidak banyak bicara padanya. Jangan terlalu keras kepala, Rokie, kata Leto sambil menatap jalan. Dian sudah 10 tahun di bidang ini. Dia tahu apa yang dia lakukan. Tepat seperti yang diperkirakan, saat mendekati gerbang keluar tujuan, lalu lintas mulai mengular. Radio polisi mengonfirmasi truk kontainer itu masih dalam proses evakuasi, menghalangi 2 dari 3 lajur. Pengawal 1 ke semua unit. Kondisi macet di depan. Tetap waspada. Suara Dian terdengar di radio. Amir matanya terus mengamati sekeliling. Ia melihat beberapa sepeda motor yang tampaknya tidak punya tujuan jelas berkeliaran di antara mobil yang macet. Lalu, dari kaca spion, ia melihat sebuah mobil van abu-abu yang dari tadi berada beberapa mobil di belakang mereka, tapi sekarang perlahan berpindah jalur, mendekati sisi mobil pengawal ketiga, Rendra. Pengawal 2 ke pengawal 1, panggil Amir mengambil radio. Mobil van abu-abu, plat B1234XYZ, sedang melakukan pendekatan dari belakang kanan pada pengawal 3. Perilaku mencurigakan. Dian membalas, suaranya datar. Diamati. Bisa saja pengemudi biasa yang ingin cari celah. Tiba-tiba, van itu mempercepat dan menyerempet bumper belakang mobil pengawal 3. Suara benturan kecil terdengar di radio, disusul teriakan Rendra. Pengawal 3, kami ditabrak. Van itu berhenti. Sopirnya turun seperti mau berantem. Kekacauan kecil pun terjadi. Beberapa pengendara lain turun. Itu adalah gangguan klasik. Situasi terkendali, tetap di posisi, perintah Dian. Tapi bagi Amir, ini alarm. Pengawal 1, ini adalah pengalihan. Mereka ingin menarik perhatian tim ke belakang. Saya sarankan kita segera cari jalan keluar dari kemacetan ini, sekarang juga. Dan masuk ke jalan sempit yang kamu usulkan? Tidak mungkin. Hardik Dian lewat radio. Saat itulah, jendela mobil prinsipal turun lagi.
Suara Pak Yono terdengar tenang namun penuh wibawa di frekuensi umum. Ikuti saran Amir. Ambil jalur alternatif. Sekarang. Diam sejenak. Kemudian suara Dian terdengar seperti terkekang. Terdengar. Dimengerti. Semua unit, ikuti saya. Kita keluar di gerbang 12, seperti yang diusulkan Amir sebelumnya. Konve dengan sigap berpindah jalur, mengebut melalui bahu jalan untuk keluar dari gerbang yang lebih awal. Mereka meninggalkan kemacetan dan insiden tabrakan kecil itu. Masuk ke jalan perkampungan yang sempit dan berliku. Di sini, mobil mereka terlihat sangat mencolok. Pengawal 2, kamu yang memimpin sekarang. Kamu yang tahu rute usulanmu. Perintah Dian, suaranya dingin. Amir mendapati dirinya memberi arahan kepada Leto yang mengemudi. Belok kiri di depan pohon beringin besar, lurus saja. Hati-hati anak-anak, belok kanan di pertigaan papan catur. Ketegangan mencekam. Setiap tikungan buta adalah potensi ancaman. Tapi tidak ada yang terjadi. Mereka melaju tanpa halangan, dan tiba di gerbang belakang klub golf yang sepi 15 menit lebih cepat dari perkiraan waktu melalui rute utama. Setelah Pak Yono aman masuk ke dalam klub untuk pertemuannya, Dian mengumpulkan tim di area parkir yang terpencil. Wajahnya merah padam, tetapi suaranya terkendali. Amir, mulutnya, menatapnya tajam. Observasi lumpur dan informasi macetmu ternyata benar. Itu bagus. Lalu nada suaranya berubah. Tapi, ketidakpatuhanmu terhadap protokol dan upayamu untuk mengambil alih keputusan di tengah operasi adalah kesalahan yang tidak bisa dimaafkan. Kamu bukan komandan di sini. Kamu hampir memecah konsentrasi tim dengan teori-teorimu. Rendra, yang baru saja tiba dengan mobilnya yang penyok kecil, langsung menyambar. Iya, karena dia, kita jadi masuk jalur tukang sayur. Itu tindakan amatir. Kalau saja tadi ada serangan di rute sempit itu, kita tidak punya ruang gerak. Amir menarik napas. Tapi tidak ada serangan, karena kita menghindari titik di mana mereka telah menyiapkannya. Tabrakan kecil itu adalah pengalihan. Mereka ingin kita terjebak di tol, terpisah, dan panik. Mungkin targetnya adalah penculikan cepat di tengah kemacetan. Andaikan andaian, bentak Rendra. Cukup. Suara Pak Yono tiba-tiba terdengar. Ia telah keluar sebentar. Semua langsung terdiam. Saya yang memerintahkan perubahan rute. Dan keputusan itu tepat. Kita sampai lebih cepat dan tanpa insiden. Ia memandang Dian. Dian, tim kamu solid. Tapi hari ini, Amir memberikan perspektif baru yang terlewatkan oleh protokol. Sebuah protokol harus hidup dan beradaptasi dengan informasi real-time. Diskusikan kejadian ini dalam debriefing, bukan dengan saling menyalahkan di lapangan. Ia lalu menoleh ke Amir. Kerja bagus dengan observasinya. Tapi Dian juga punya poin. Belajarlah menyampaikan kekhawatiran dengan cara yang tidak mengganggu komando saat operasi berlangsung. Itu adalah seninya. Setelah Pak Yono masuk kembali, suasana tetap beku. Dian memandang Amir dengan pandangan yang lebih kompleks sekarang. Bukan lagi sekadar penghinaan, tetapi pengakuan yang terpaksa bahwa ancaman terhadap otoritasnya itu nyata dan memiliki telinga atasan. Dalam perjalanan pulang, di dalam mobil yang sunyi, Leto mendekati Amir. Hi, Rokie, tadi cukup tajam. Lumpurnya, aku juga lihat. Tapi aku tidak akan pernah berani membantah Dian seperti itu. Ia memandangnya. Hati-hati, kamu menang hari ini, tapi kamu baru saja membuat musuh yang lebih berbahaya. Dian tidak akan lupa ini. Amir menatap keluar jendela, melihat perkampungan yang mereka lewati tadi. Ia benar soal rutenya. Tapi Leto juga benar. Ia telah memenangkan sebuah pertempuran kecil dalam misi, tetapi secara politis, ia baru saja melangkah lebih dalam ke medan ranjau. Dia menyelamatkan Konvau, namun mungkin telah mempertaruhkan posisinya dalam tim. Di dunia baru ini, ternyata, ancaman tidak hanya datang dari orang asing dengan fan abu-abu, tetapi juga dari sekutu yang merasa terusik. Dan pelajaran terbesar hari ini adalah, terkadang, menjadi benar justru lebih berbahaya daripada membuat kesalahan. Sementara ketegangan masih membeku di ruang ganti tim keamanan Arta Makmur, di sebuah sudut kota yang berbeda,
suasana yang jauh lebih panas dan penuh amarah sedang berkecamuk. Tempat itu adalah sebuah villa mewah namun berarsitektur kuno, tersembunyi di balik pagar tinggi dan deretan pohon palem di kawasan elit. Di dalam sebuah ruang kerja yang didominasi kayu gelap dan patung-patung binatang buas, duduklah sosok yang menjadi sumber dari semua gangguan itu, Pak Joko. Di usianya yang ke-60, Pak Joko masih memiliki fisik yang kokoh, dengan tangan besar yang selalu menggenggam tongkat eksekutif dari kayu jati berukir kepala ular. Wajahnya bulat dengan mata sipit yang selalu berbinar dengan kecerdasan licik. Dia adalah seorang taipan tanah, raja dari jaringan bisnis gelap yang menguasai pembebasan lahan dengan cara-cara yang tidak selalu tercantum dalam undang-undang. Proyek tol baru yang digarap Pak Yono, sebuah proyek strategis pemerintah, telah merobohkan kerajaan klandestinnya, mengambil alih lahan-lahan yang selama ini ia kendalikan dengan jerat utang dan intimidasi preman. Di hadapannya, berdiri Bowo dengan kepala tertunduk. Bowo, 35 tahun, adalah tangan kanan Pak Joko. Tubuhnya kekar penuh tato, wajahnya memiliki bekas luka sayatan di pipi kanan, dan matanya memancarkan kekeras-kepalaan yang sekaligus takut. Di sudut ruangan, dua orang preman lainnya diam membatu. "Gagal lagi," raung Pak Joko. Suaranya menggelegar di ruangan berpanel kayu itu. Ia menggebrak meja dengan tongkatnya, membuat gelas berisi arak yang belum disentuhnya bergoyang. "Satu bengkel kecil, satu montir kampungan. Itu yang menggagalkan rencana kita." Bowo menelan ludah. "Saya sudah survei orang itu, Pak. Namanya Amir. Umur 23. Hidupnya cuma bengkel dan ibunya di kampung. Tidak ada kaitan dengan dunia kita. Itu kebetulan sial." "Kebetulan?" Pak Joko mendesis, bangkit dari kursinya. Ia berjalan mendekati Bowo dengan langkah pelan yang mengancam. "Di dunia kita, Bowo, tidak ada kebetulan. Hanya ada kelemahan dan kelalaian. Kamu bilang pekerjaanmu bersih? Potongan selang yang tidak terlihat, tapi itu dilihat oleh seorang anak ingusan. Kami tidak menyangka dia akan memeriksa sedetail itu, Pak. Biasanya montir hanya servis rutin." Bantah Bowo lemah. "Biasanya." Pak Joko sekarang berteriak. Wajahnya merah padam. "Kita tidak membayarmu untuk bekerja berdasarkan biasanya. Kita membayarmu untuk memastikan Yono tidak pernah sampai di pertemuan itu." Napasnya tersengal. Dan sekarang, karena kebetulan itu, dia jadi lebih waspada. Dia bahkan langsung merekrut anak itu ke dalam timnya. "Kamu tidak hanya gagal, kamu malah menguatkannya." Bowo tidak berani menjawab. Pak Joko berjalan mondar-mandir. Otaknya bekerja cepat. "Kabar dari mata-mata kita di Menara Arta Makmur mengatakan si anak montir itu sekarang jadi anjing penjaga baru Yono. Dia yang memeriksa mobil, dia yang mendeteksi rencana penyergapan kita di tol kemarin. Rencana yang lain, Bowo, yang katanya kamu susun dengan rapi. Kami sudah hampir berhasil, Pak," protes Bowo. "Kami sudah buat pengalihan dengan van. Dan mereka malah menghilang lewat jalan tikus," potong Pak Joko. Dia berhenti, menatap Bowo dengan tatapan yang tiba-tiba jadi sangat dingin, sangat berbahaya. "Kamu tahu, Bowo, kegagalan dalam bisnis saya itu seperti kanker. Kalau tidak dipotong, dia akan menyebar. Kamu sudah gagal 2 kali. Dan saya bukan orang yang memberikan kesempatan ketiga." Bowo langsung pucat. "Pak, mohon, saya punya istri, anak." "Semua punya istri dan anak," teriak Pak Joko. Tapi kemudian, dia menarik napas panjang. Kembali ke kursinya dengan tenaga yang tiba-tiba terkuras. Kemarahan telah digantikan oleh kalkulasi yang dingin. "Tapi, kamu masih berguna. Saya butuh kamu untuk memperbaiki ini. Kita harus ubah strategi." Yono sudah berubah. Dia sekarang punya anjing baru yang punya hidung tajam untuk jebakan mekanis dan rute. Jadi kita harus pindah sasaran. Kita harus sentuh titik di mana Yono tidak akan pernah sangka, dan di mana si anak montir itu tidak akan bisa berbuat banyak. Bowo mengangkat kepalanya, penuh harap. "Sasaran baru, Pak." Pak Joko tersenyum. Sebuah ekspresi yang lebih menyeramkan daripada kemarahannya tadi. "Yono punya satu kelemahan yang sangat sentimental.
Satu titik di mana dia akan lupa semua protokol keamanannya, lupa semua anjing penjaganya, karena itu menyangkut darah dagingnya sendiri. Mata Bowo berbinar. Paham. Putrinya, Rina. Tepat, bisik Pak Joko, seperti ular yang mendesis. Rina Yonowati, mahasiswi seni, 22 tahun, keras kepala, hidup bebas. Dia adalah jantungnya Yono. Ambil jantungnya, dan seluruh pertahanan itu akan runtuh dengan sendirinya. Yono akan lakukan apapun yang kita mau untuk anak perempuannya. Tapi, dia pasti juga dijaga, kata Bowo hati-hati. Tidak seperti ayahnya, sahut Pak Joko dengan yakin. Dia punya pengawal biasa, rutinitas yang bisa diprediksi, dan yang paling penting, dia punya ego muda yang merasa tidak perlu dijaga ketat. Dia adalah celah yang sempurna. Dia menunjuk Bowo dengan tongkatnya. Ini adalah kesempatan terakhirmu, Bowo. Rencanakan dengan sempurna. Saya ingin dia di tangan kita dalam 2 minggu. Tapi ini bukan sekadar penculikan kasar. Saya ingin ini bersih, elegan, dan tanpa jejak. Saya ingin Yono tidak tahu siapa yang melakukannya, tapi ketakutan setiap hari. Untuk itu, kita butuh informasi dari dalam. Kita butuh mata dan telinga di sekitar keluarga Yono. Bowo mengangguk. Otaknya sudah mulai bekerja. Kita punya kontak di kepolisian untuk data pergerakan. Tapi untuk info detail jadwal, kebiasaan, titik lemah, kita butuh orang dalam. Pak Joko mengangguk puas. Cari siapapun, sopir, pembantu, tukang kebun, atau bahkan anggota tim keamanan itu sendiri. Setiap orang punya harga, Bowo. Cari harga mereka. Dan untuk si montir itu. Ia berhenti, matanya menyipit. Dia terlalu kecil untuk jadi perhatian utama kita sekarang. Tapi jika dia menghalangi lagi, singkirkan. Tanpa ampun. Pahami. Paham, Pak? Jawab Bowo mantap. Keluar. Dan jangan kembali sebelum kamu membawa rencana yang bisa saya setujui. Perintah Pak Joko dengan gerakan tangan. Setelah Bowo dan anak buahnya pergi, Pak Joko berdiri menghadap jendela besar yang menghadap ke taman gelap. Pikirannya melayang pada Pak Yono. Mereka sebenarnya bukan musuh lama. Perseteruan ini baru, tapi telah menjadi pribadi. Yono dengan idealismenya, dengan proyek bersihnya, telah menginjak-injak ladang emas yang telah bertahun-tahun ia bangun. Ini bukan lagi sekadar bisnis. Ini sudah menjadi soal harga diri, soal siapa yang berkuasa di wilayah ini. Kamu pikir dengan uang dan pengaruh bersih bisa mengalahkan segalanya, Yono? Gumam Pak Joko pada bayangannya sendiri di kaca jendela. Kamu lupa bahwa di bawah tanah tempat menara megahmu berdiri, selalu ada ular-ular seperti saya yang hidup dalam gelap. Dan kami bisa merobohkan segalanya, dimulai dari hal yang paling kamu cintai. Dia mengambil telepon satelitnya dan memencet 1 nomor. Saya butuh kamu mengawasi seseorang. Seorang mahasiswi. Semua detailnya akan dikirim. Dan siapkan tempat, liburan, yang nyaman di pegunungan. Sepertinya kita akan segera kedatangan tamu istimewa. Di luar, angin malam berhembus, menggerakkan daun-daun palem seolah berbisik tentang rencana jahat yang baru saja disusun. Sementara di Menara Arta Makmur, Amir mungkin sedang berlatih atau memeriksa mobil, sama sekali tidak sadar bahwa fokus ancaman telah bergeser. Dia telah berhasil menjadi perisai bagi Pak Yono, tetapi tanpa disadari, ia mungkin telah mengalihkan amarah sang ular ke arah yang lebih rentan. Seorang gadis muda yang sama sekali tidak menyadari bahwa bayangan gelap sedang merayap mendekatinya. Pertarungan tingkat tinggi antara dua titan bisnis itu kini memasuki babak baru yang lebih kejam, di mana anak-anak dan keluarga tidak lagi menjadi batasan, melainkan justru senjata utama. Dan dalam permainan ini, Amir, si mantan tukang bengkel, akan segera menemukan bahwa melindungi seseorang dari bom mobil atau penyergapan jauh lebih sederhana daripada melindungi hati seorang ayah dari patahnya jiwa yang paling berharga. Ruang kerja Pak Yono di lantai paling atas Arta Makmur Tower lebih mirip sebuah perpustakaan pribadi yang tenang ketimbang kantor CEO. Dinding kayu, rak buku penuh, dan aroma kopi tubruk yang kental. Namun, ketenangan itu hanya kulit luarnya. Di balik meja kerjanya yang antik, ketegangan yang sama yang menghantui basement parkir juga ada di sini, hanya lebih halus, lebih terinternalisasi.
Pak Yono memandangi layar laptopnya, tetapi matanya tidak fokus pada grafik saham atau laporan proyek. Yang ia lihat adalah foto di bingkai perak di sudut meja. Rina, putrinya, tertawa lepas dengan kuas skate di tangan. Latar belakangnya adalah pemandangan Ubud saat liburan sekolah 3 tahun lalu. Wajahnya adalah wajah mendiang istrinya, sama-sama keras kepala, penuh senyuman, dan naif terhadap betapa kejamnya dunia. Ketukan di pintu membuyarkan lamunannya. Masuk. Amir melangkah masuk, masih mengenakan seragam latihan tim keamanan yang basah oleh keringat. Wajahnya menunjukkan kelelahan, tetapi matanya tetap awas, memindai ruangan dengan cepat sebelum menetapkan pandangannya pada Pak Yono. "Bapak memanggil saya?" "Iya, Amir. Silakan duduk." Pak Yono menutup laptopnya. "Minum sesuatu? Kopi? Teh?" "Air putih saja, Pak," jawab Amir, duduk di tepi kursi kulit yang ditunjuk. Pak Yono menuangkan air mineral ke dalam gelas kristal dan meletakkannya di depan Amir. Gesturnya santai, tapi ada sesuatu yang berat di udara. "Pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih lagi untuk insiden di tol. Keputusanmu menyelamatkan kita dari situasi yang bisa jadi sangat buruk." "Itu tugas saya, Pak," sahut Amir rendah hati. "Dan itu sebabnya saya memanggilmu ke sini," lanjut Pak Yono, bersandar di kursinya. "Karena tugasmu perlu diperluas." Amir mengangkat alis, penasaran namun waspada. Pak Yono menghela napas, mengambil foto Rina. "Kamu tahu, Amir, menjadi kaya dan punya pengaruh itu seperti membangun istana di atas bukit. Semua orang melihat kemegahannya, tetapi sedikit yang menyadari betapa terbuka dan rentannya istana itu terhadap serangan. Dan serangan paling mematikan tidak selalu ditujukan pada sang raja." Ia menatap foto itu. Terkadang, mereka menargetkan sang putri. Amir diam, merasakan arah pembicaraan ini. "Rina, putri saya. Dia adalah sisa-sisa terakhir dari istri saya. Dia adalah segalanya bagi saya." Suara Pak Yono bergetar halus, namun segera dikendalikannya. "Intelijen kita, dan juga naluri saya, mengatakan bahwa setelah 2 kegagalan menargetkan saya secara langsung, musuh kita akan berganti taktik. Mereka akan mencari titik lemah. Dan Rina, dia adalah titik lemah saya yang paling jelas." "Apakah ada ancaman spesifik, Pak?" tanya Amir. "Belum. Hanya firasat dan pola. Tapi dalam bisnis saya, dan sekarang juga dalam hidup saya, menunggu ancaman menjadi spesifik adalah bunuh diri." Pak Yono menatap Amir langsung. "Saya ingin kamu mengawasi Rina." Amir mengangguk, mengira itu adalah perintah langsung untuk menjadi pengawal pribadinya. "Saya siap, Pak. Apakah saya akan ditugaskan secara formal ke beliau?" "Tidak," jawab Pak Yono tegas. Itu membuat Amir terkejut. "Rina, dia punya dunianya sendiri. Dia benci merasa diawasi, dikurung. Dia akan menolak keras jika tahu saya menempatkan pengawal penuh waktu untuknya. Itu hanya akan membuatnya nekat dan justru lebih rentan." Ia berdiri dan berjalan mendekati jendela. "Saya ingin kamu mengawasinya dari jauh, tanpa sepengetahuannya." Amir terdiam sejenak, mencerna. Pengawasan diam-diam. Itu lebih rumit, lebih berisiko. "Saya mengerti. Tapi, tanpa persetujuannya, akan sulit mengantisipasi semua gerakannya. Dan jika terjadi sesuatu, kamu yang terdekat yang bisa bertindak." Sela Pak Yono memandangnya. "Itu sebabnya saya memilihmu, bukan Dian atau yang lain. Kamu baru, wajahmu tidak dikenal di lingkaran Rina. Kamu bisa menyamar dengan lebih mudah. Kamu observatif. Dan yang terpenting, saya percaya pada nalurimu. Tapi Pak Dian sebagai Head of Security, Dian tidak akan tahu detailnya," kata Pak Yono. Suaranya rendah namun penuh wibawa. "Dia akan tahu bahwa saya meningkatkan keamanan untuk Rina, dan bahwa kamu adalah salah satu aset yang dialokasikan. Tapi dia tidak akan tahu metode dan cakupan spesifikmu. Laporanmu akan langsung kepada saya. Ini adalah operasi Netuno, untuk melindungi Rina, dan juga untuk melindungi operasi itu sendiri dari kebocoran.
Amir merasakan beratnya kepercayaan ini. Ini melampaui memeriksa selang rem atau memilih rute. Ini adalah tanggung jawab atas nyawa seseorang yang bahkan tidak tahu ia sedang dilindungi. Apa yang harus saya lakukan pertama kali, Pak? Pelajari dia, jawab Pak Yono. Mulai besok, kamu akan mendapat file tentang rutinitasnya, kampus, jadwal kuliah, teman-teman dekat, tempat nongkrong, galeri seni yang sering dikunjungi. Kamu akan mengikutinya dari kejauhan, memetakan polanya, mengidentifikasi orang-orang di sekitarnya. Kamu akan menjadi bayangannya. Tidak terlihat, tetapi selalu ada. Dan jika beliau menemukan saya, atau mencurigai sesuatu, kamu harus kreatif, kata Pak Yono. Jadilah mahasiswa, pengunjung galeri, pelanggan kafe. Jangan pernah melakukan kontak langsung kecuali dalam keadaan darurat mutlak. Ia kembali ke mejanya dan mengambilkan sebuah tas kecil. Ini ponsel khusus, terenkripsi, hanya terhubung ke saya dan satu nomor darurat di tim. Ada juga sejumlah uang tunai untuk keperluan operasional, dan sebuah jam tangan dengan fitur panic button dan pelacak. Kamu juga akan mendapat akses ke mobil yang tidak mencolok. Amir menerima tas itu, merasa seperti mata-mata di film, bukan tukang bengkel. Berapa lama tugas ini, Pak? Sampai saya merasa ancaman telah berlalu, atau sampai Rina setuju untuk dilindungi secara lebih formal. Mana yang lebih dulu? Pak Yono menarik napas. Amir, ini mungkin lebih sulit daripada menjaga saya. Karena targetmu sendiri yang akan menjadi musuh terbesarmu jika ia tahu. Kamu harus melindunginya dari ancaman luar, sekaligus dari keinginannya sendiri untuk bebas. Apakah ada sumber daya lain yang bisa saya andalkan? Informasi dari sopirnya, misalnya? Tanya Amir, teringat Budi. Pak Yono diam sejenak. Sepertinya mempertimbangkan. Budi adalah sopir keluarga yang sudah lama. Tapi untuk ini, saya ingin kamu bekerja sendiri. Semakin sedikit orang yang terlibat, semakin baik. Laporkan saja setiap aktivitas mencurigakan di sekitar Rina, termasuk dari orang-orang dalam yang dekat dengannya. Ada penekanan halus di kata, orang-orang dalam. Amir menangkap itu. Bahkan Pak Yono mulai mempertanyakan kesetiaan orang-orang di sekitarnya. Saya akan melakukan yang terbaik, Pak. Janji Amir, berdiri. Amir, panggil Pak Yono sebelum dia pergi. Rina, dia bukan hanya target operasi. Dia adalah gadis muda dengan impian dan keinginannya sendiri. Hormati itu. Jaga dia, tapi jangan merenggut kebebasannya. Itu adalah keseimbangan yang sangat sulit. Dan itu sebabnya saya memilih seseorang yang masih mengingat bagaimana rasanya hidup sederhana dan merdeka. Pesan itu mengendap di hati Amir. Ia keluar dari ruangan dengan beban baru di pundaknya. Bukan lagi hanya mesin dan protokol, tetapi hidup dan kebebasan seorang manusia. Keesokan harinya, dimulailah pengawasan itu. Dari dalam sebuah Honda HR-V warna silver yang biasa, Amir memarkir di seberang kampus seni tempat Rina berkuliah. Melalui kamera telefoto dari dalam mobil, ia melihat Rina untuk pertama kalinya dalam kehidupan nyata, bukan dari foto. Dia lebih kecil dari yang ia bayangkan, dengan rambut ikal panjang yang dikepang sembarangan, mengenakan kaos oversize berlukisan abstrak dan celana jeans robek. Dia tertawa terbahak dengan sekelompok teman. Matanya bersinar dengan keceriaan yang polos. Melihatnya, Amir tiba-tiba merasa seperti penyusup yang mengotori sesuatu yang murni. Hari-harinya sekarang berubah. Pagi-pagi, setelah latihan fisik dengan tim, ia akan berganti pakaian sipil dan mulai shiftnya mengikuti Rina. Ia belajar bahwa Rina suka duduk di pojok perpustakaan lantai 3, bahwa dia selalu memesan kopi vanilla latte di kafe dekat kampus, bahwa dia memiliki seorang teman dekat bernama Maya yang cerewet, dan bahwa dia sering mengunjungi sebuah galeri kecil di Kemang setiap Jumat sore. Dia juga memeriksa lingkungannya. Sopir yang menjemput Rina adalah seorang pria tua bernama Pak Slamet, yang tampak baik hati tetapi ceroboh, sering meninggalkan mobilnya tidak terkunci saat menunggu. Teman-teman Rina tampak normal, tidak mencurigakan. Tetapi Amir juga mulai melihat pola lain. Seorang lelaki bertopi yang terlihat 2 kali di hari berbeda di dekat kafe, dan sebuah motor metik yang sama yang melintas pelan di depan galeri saat Rina di dalam. Dia melaporkan semuanya kepada Pak Yono melalui ponsel aman,
dengan rincian kering dan faktual. Namun, di balik laporan-laporan itu, perasaan aneh mulai tumbuh. Dia bukan hanya melindungi sebuah aset. Tanpa disadari, ia mulai mengenal Rina, gaya jalannya yang cepat, kebiasaannya menggigit ujung pena saat berpikir, dan cahaya di wajahnya saat ia melihat sebuah lukisan yang ia sukai. Di satu sisi, dia adalah bayangan yang menjaga cahaya. Di sisi lain, dia merasa seperti penjara yang bergerak, sebuah kurungan tak kasat mata yang akan sangat dibenci oleh cahaya itu jika suatu saat nanti menyadari keberadaannya. Tugas ini, yang diberikan dengan kepercayaan penuh, ternyata adalah pedang bermata dua. Melindungi Rina berarti juga harus mengkhianati kebebasannya dengan diam-diam. Dan dalam hati kecilnya, si tukang bengkel yang jujur itu mulai bertanya, apakah ini benar? Ataukah dia hanya menjadi alat kontrol seorang ayah yang terlalu khawatir dalam perang yang tidak diketahui putrinya? Dia tidak tahu jawabannya. Yang dia tahu, ia telah berjanji. Dan di dunia barunya yang penuh bahaya ini, janji adalah satu-satunya kompas yang kadang-kadang masih terasa benar. Maka, ia terus mengikuti, mengamati, dan melindungi dari kejauhan. Sementara di suatu tempat di kegelapan, rencana Pak Joko dan Bowo untuk menculik cahaya itu semakin matang, seperti awan gelap yang perlahan mendekati matahari, tanpa sepengetahuan siapapun, kecuali mungkin, oleh seorang bayangan yang mulai belajar merasakan badai sebelum awan itu datang. Jumat sore, seperti biasa, Rina berada di galeri Langit Biru di Kemang. Galeri kecil itu adalah favoritnya, sering memamerkan karya seniman muda yang belum terkenal. Hari itu, pamerannya bertema Urban Kiss, dan Rina terpaku pada sebuah lukisan besar yang menggambarkan sebuah bengkel mobil di tengah hujan, dengan cahaya lampu sorot yang dramatis menyoroti seorang montir yang sedang menatap sesuatu di bawah mobil. Ada sesuatu yang sangat hidup dan getir dalam karya itu, yang membuatnya berdiri lama. Amir, dari posisinya di sebuah kafe persis di seberang jalan, mengamatinya. Dia sudah belajar bahwa Rina bisa berdiri di depan satu lukisan hingga setengah jam. Waktunya itu ia gunakan untuk mencatat lingkungan. Pengunjung lain, kebanyakan mahasiswa dan ekspatriat, petugas galeri, lalu lintas di luar. Semuanya tampak normal. Tapi hari ini, firasatnya gelisah. Dia sudah 2 kali melihat pria bertopi baseball yang sama melintas di depan galeri dalam jarak 15 menit. Bukan sesuatu yang aneh di Kemang, tapi polanya terasa dipaksakan. Tiba-tiba, Rina berbalik dari lukisan itu dan berjalan keluar galeri lebih awal dari biasanya. Dia tidak menuju ke mobil Pak Slamet yang biasa menunggu di ujung jalan, malah berjalan kaki menyusuri trotoar, tangan terkantong, wajahnya terlihat kesal atau frustrasi. Amir segera membayar kopinya dan meluncur keluar, menjaga jarak aman sekitar 30 meter di belakangnya. Rina berbelok ke sebuah gang kecil yang lebih sepi. Jalan pintas menuju area parkir belakang sebuah mall. Gang itu diapit oleh dinding tinggi dan hanya diterangi oleh beberapa lampu neon dari belakang restoran. Jantung Amir berdebar kencang. Ini lingkungan yang buruk untuk pengawasan, apalagi untuk seorang target yang sedang sendirian. Ia mempercepat langkahnya, tetap berusaha tidak mencolok. Lalu, di tengah gang, Rina tiba-tiba berhenti. Dia tidak berbalik, tapi suaranya tiba-tiba meledak, jelas dan penuh amarah di keheningan sore itu. Sudah cukup, berhenti mengikutiku. Amir membeku di tempatnya, sekitar 10 meter di belakang Rina. Apakah dia tahu? Apakah ini untuknya? Ia diam, tidak yakin. Rina berbalik perlahan. Wajahnya yang biasanya cerah sekarang memerah. Matanya menyala dengan kemarahan dan air mata yang ditahan. Dan tatapan itu tertuju tepat pada Amir. Iya, kamu, yang pakai jaket abu-abu itu. Sudah 3 hari ini aku merasa diikuti. Aku lihat kamu di kampus, di kafe dekat perpus, dan sekarang di sini. Siapa kamu? Apa maumu? Amir merasa darahnya mendingin. Dia tertangkap basah. Segera, otaknya bekerja cepat. Mengingkari akan sia-sia. Dia menarik napas dan mengambil beberapa langkah mendekat, namun tetap menjaga jarak yang sopan. Suaranya ia usahakan tenang. Nona Rina, saya diutus oleh ayahmu. Wajah Rina berubah dari marah menjadi bingung, lalu kembali marah dengan intensitas yang lebih besar. Ayah? Ayah menyewa kamu untuk menguntit aku? Itu kata yang kasar.
Saya di sini untuk memastikan keamanan Nona, jawab Amir, berhati-hati memilih kata. Keamanan? Teriak Rina, suaranya melengking di gang sempit. Dengan cara mengintai setiap gerak-gerikku, mengawasi seperti aku seorang kriminal? Ini bukan keamanan, ini penjara, ini pelanggaran privasi. Bapak hanya khawatir, Nona, ada ancaman terhadap keluarganya. Coba Amir jelaskan, tetap tenang meski dirinya sendiri merasa bersalah. Ancaman? Ancaman apa? Ayah selalu bilang ada ancaman. Itu cuma alasan untuk mengontrol hidupku. Rina melangkah mendekat, menatap Amir dengan tajam. Dia memperhatikan wajahnya, pakaiannya yang sederhana. Kamu siapa? Kamu bukan dari tim keamanan ayah yang biasa. Mereka semua seperti robot berkemeja. Kamu berbeda. Saya anggota baru, jawab Amir singkat. Nama saya Amir. Amir, ulang Rina, menguji namanya. Dan ayahku membayarmu berapa untuk jadi stalker pribadiku? Pertanyaan itu seperti tamparan. Amir menahan gejolak di dada. Ini bukan tentang uang, Nona. Ini tentang mencegah hal buruk terjadi sebelum terlambat. Hal buruk? Di tengah kota? Di kampus seni? Rina menyeringai sinis. Aku bukan anak kecil, Amir. Aku bisa jaga diriku sendiri. Aku tidak butuh bayangan yang mengekor-ngekor. Sampai suatu saat Anda benar-benar membutuhkannya, dan saat itu mungkin sudah terlambat. Balas Amir, suaranya sedikit lebih keras, terdorong oleh ingatannya pada potongan selang rem dan tabrakan di tol. Anda tidak tahu seperti apa dunia ayah Anda yang sebenarnya, Nona. Tidak semua ancaman datang dengan teriakan dan senjata. Kadang datang dengan senyuman, atau hanya sebuah potongan kecil di selang rem mobil. Rina terdiam sejenak, terlihat dikejutkan oleh spesifisitas ucapan Amir. Apa maksudmu? Yang saya maksud, kata Amir, memanfaatkan kesempatan, adalah bahwa musuh ayah Anda tidak bermain-main. Mereka sudah mencoba membunuhnya 2 kali. Dan ketika mereka gagal mencapai ayah Anda, mereka akan mencari cara lain. Titik terlemah. Dan sayangnya, dalam situasi seperti ini, titik terlemahnya seringkali adalah orang yang paling dicintai. Wajah Rina perlahan memudar. Kemarahannya mulai digantikan oleh kecemasan yang tiba-tiba. Mencoba membunuhnya? Ayah tidak pernah bilang. Tentu saja tidak. Dia tidak ingin Anda takut. Dia hanya ingin Anda aman. Amir melihat celah ini. Tugas saya bukan untuk mengurung Anda, Nona, tapi untuk menjadi jaring pengaman yang Anda tidak pernah lihat, yang berharap tidak pernah perlu digunakan. Saya lebih senang menghabiskan hari-hari saya memeriksa mesin daripada mengikuti seorang mahasiswi. Tapi ini perlu dilakukan. Rina memandangnya lama. Tatapannya yang penuh curiga kini bercampur dengan kebingungan dan sedikit rasa takut. Kamu dulunya montir? Tanyanya, menangkap bagian itu. Amir mengangguk. Saya punya bengkel kecil. Saya yang menemukan kesalahan yang dibuat orang pada mobil ayah Anda. Itulah sebabnya saya di sini sekarang. Rina membalikkan badan, memandang dinding gang seolah mencari jawaban di sana. Suasana yang tegang perlahan mencair menjadi kesedihan dan penerimaan yang pahit. Jadi, ayahku benar-benar dalam bahaya. Dan aku adalah sasarannya berikutnya. Kemungkinan besar, sahut Amir dengan jujur. Itu sebabnya saya di sini. Bukan untuk mengganggu Anda, tapi untuk memastikan bahaya itu tidak pernah sampai menyentuh Anda. Dia terdiam lama. Lalu, dengan suara kecil, dia bertanya, apa yang akan kamu lakukan jika aku pura-pura setuju lalu kabur dan menghilang begitu saja? Amir menghela napas. Saya akan tetap menemukan Anda. Karena itu tugas saya. Tapi tolong, jangan lakukan itu. Itu hanya akan membuat Anda lebih rentan dan membuat pekerjaan saya, dan kekhawatiran ayah Anda, jadi lebih sulit. Rina berbalik lagi. Sekarang matanya lebih lembut. Kamu bicara dengan jujur. Tidak seperti orang keamanan ayah yang lain yang hanya bicara soal protokol dan prosedur. Dia menghela napas. Baik. Aku tidak suka ini.
Aku merasa hakku dirampas. Tapi, aku mengerti alasannya sekarang. Agak. Terima kasih, kata Amir, lega. Saya berjanji akan sebisa mungkin tidak mengganggu hidup Anda. Saya hanya akan ada di kejauhan. Dan saya mohon, untuk keamanan Anda sendiri, jaga rutinitas Anda. Jangan pergi ke tempat yang tidak biasa tanpa pemberitahuan. Dan tolong, jangan beritahu siapapun tentang saya. Bahkan teman dekat Anda. Keamanan bergantung pada kerahasiaan. Rina mengangguk pelan. Aku mengerti. Dia kemudian memandang Amir dengan penasaran. Kamu tidak terlihat seperti... Ya sudahlah. Apa yang harus aku panggil kamu jika kita bertemu lagi secara tidak sengaja? Panggil saja Amir. Dan kita tidak akan bertemu secara sengaja. Jika Anda melihat saya, anggap saja saya tidak ada. Itu yang terbaik. Rina mengangguk lagi. Lalu, tiba-tiba, dia bertanya, lukisan tadi, di galeri. Itu lukisan bengkel. Kamu lihat. Amir, yang sebenarnya memperhatikan Rina, bukan lukisannya, menggeleng. Tidak. Itu bagus. Mengharukan. Seperti ada cerita yang belum selesai di dalamnya. Gumam Rina, lalu sadar dirinya. Ya sudahlah. Aku akan pulang sekarang. Pak Slamet ada di parkiran mal. Boleh saya ikuti dari belakang? Hanya sampai Anda masuk mobil, tanya Amir. Rina memandangnya. Lalu untuk pertama kalinya, senyum kecil yang sangat tipis muncul di sudut bibirnya, penuh ironi. Silakan, jaring pengamanku. Amir mengangguk. Dia membiarkan Rina berjalan beberapa langkah di depan, lalu mengikutinya dari jarak yang wajar. Kali ini, Rina tahu ia ada di sana. Rasanya aneh. Sebelumnya, dia adalah bayangan yang tak terlihat. Sekarang, dia adalah bayangan yang diakui, sebuah rahasia yang diketahui bersama. Itu mungkin lebih baik, atau mungkin justru lebih berbahaya. Saat Rina masuk ke mobil Pak Slamet dan melambaikan tangan kecil, yang mungkin untuknya, mungkin untuk sopirnya, Amir merasa sebuah beban terangkat, tetapi digantikan oleh beban baru. Sekarang, dia bukan hanya harus melindungi Rina dari ancaman luar. Dia juga harus menjaga kepercayaan yang baru saja diberikan kepadanya. Sebuah kepercayaan rapuh dari seorang gadis yang merasa dikhianati, namun memilih untuk percaya pada kejujuran seorang montir yang menjadi bayangannya. Pertemuan tak terduga ini telah mengubah dinamika sepenuhnya. Dan Amir tahu, di dunia yang penuh dengan potongan selang rem dan pria bertopi, kepercayaan adalah sebuah kemewahan yang sangat berharga dan sangat mudah pecah. Suasana di sebuah gudang sepi di kawasan industri Bekasi mencekam, bercampur dengan aroma arak murah dan asap rokok. Bowo duduk di atas sebuah drum kosong, dikelilingi oleh 3 anak buahnya yang paling dipercaya. Jeki, si ahli kunci dan elektronik, Togar, mantan pegulat yang tubuhnya seperti lemari es, dan Adit, yang lincah seperti tikus dan jago mengendara motor. Rencana sudah digodok selama seminggu, mengumpulkan informasi dari berbagai sumber. Intel dari kontak kita di kepolisian lalu lintas sudah keluar, kata Bowo, membuka peta digital di tabletnya yang tahan air. Rina Yonowati, mahasiswi ISI. Rutinitasnya cukup teratur. Kampus dari Senin Kamis, galeri atau kafe Jumat sore, jarang keluar malam kecuali ada acara seni tertentu. Dia menggeser layar. Ini yang paling penting. Jumat depan, dia akan menghadiri pembukaan pameran tunggal seorang seniman senior di Galeri Nasional. Acara dimulai jam 7 malam. Diperkirakan selesai jam 9. Itu acara formal, akan banyak orang. Sempurna untuk kita. Togar menggaruk-garuk kepalanya yang botak. Tapi bos, Galeri Nasional itu di tengah kota. Ramai, banyak polisi. Sulit bawa orang pergi dari sana. Kita tidak akan bawa dia dari galeri, tolol. Sergah Jeki dengan mata sipitnya yang berbinar licik. Kita akan bawa dia dalam perjalanan pulang. Itu sebabnya kita butuh info dalam. Kita harus tahu persis mobil apa, rute mana, dan yang terpenting, siapa sopirnya, dan apa kelemahannya. Bowo mengangguk puas. Jeki benar. Dan kita sudah dapat jawabannya. Dia memunculkan foto seorang pria paruh baya dengan wajah lelah. Sopirnya namanya Slamet.
Bukan bagian dari tim keamanan Yono yang ketat. Hanya sopir keluarga biasa. Dan dia punya kebiasaan buruk. Main judi togel online. Utangnya menumpuk. Senyum tipis mengembang di wajah Bowo. Setiap orang punya harga. Dan harga Pak Slamet ternyata tidak mahal. Kita sudah hubungi, tanya Adit. Lewat perantara. Dia awalnya ketakutan, menolak. Tapi ketika kita sebutkan nama istrinya dan anaknya yang masih kuliah di luar kota, dia jadi lebih kooperatif. Bowo memunculkan rute di layar. Rencananya begini, saat acara selesai, Rina akan dijemput Pak Slamet dengan mobil Toyota Alphard Silver. Menurut Slamet, biasanya dia mengambil rute utama melalui Tamrin karena masih ramai. Tapi kita akan buat sedikit gangguan di rute itu, kecelakaan kecil, atau polisi palsu yang memeriksa kendaraan, yang akan memaksa dia mengambil jalur alternatif melalui jalan kecil di belakang Menteng. Disitulah kita akan menyergap. Gampang, bos. Kita halangi depan belakang, pecah kaca, gas air mata, bawa ceweknya. Usul Togar dengan kasar. Bodoh, hardik Bowo. Kita butuh dia hidup-hidup dan tidak terluka. Dan kita tidak boleh tinggalkan jejak kekerasan yang mencolok. Ingat, pesan Bos Joko, bersih dan elegan. Dia menunjuk Jackie. Ini kerjaanmu. Kamu akan pasang alat pelacak di mobil itu sehari sebelum acara. Kita akan tahu persis posisinya. Lalu, di titik penyergapan, kita gunakan EMP generator kecil untuk nonaktifkan sementara elektronik mobil, lampu, mesin, komunikasi. Mobil akan mogok sendiri. Slamet akan turun untuk memeriksa. Saat itulah, kalian, tatapnya pada Togar dan Adit, akan mendekati mobil dengan seragam polisi palsu. Katakan ada laporan mobil mencurigakan. Minta Rina turun untuk verifikasi identitas. Begitu dia turun dan jauh dari mobil, bawa dia dengan cepat ke van kita yang sudah standby di gang sebelah. Slamet akan kita amankan dan beri cerita bahwa ini penculikan, dan dia harus tutup mulut kalau tidak ingin keluarganya celaka. Bagaimana dengan pengawalnya? Kata mata-mata kita, si montir baru itu juga ditugaskan jaga cewek ini. Tanya Adit. Bowo mencibir. Si montir? Dia cuma satu orang. Dan kita punya mata kita sendiri di dalam. Kita akan tahu persis di mana posisinya. Lagi pula, dia pengawalan jarak jauh. Tidak akan selalu tepat di belakang. Di keramaian acara galeri, mudah bagi kita untuk mengawasinya juga. Jika dia mendekat, kita sudah siapkan pengalihan. Dia memandang mereka satu persatu. Ini harus berhasil. Bos Joko tidak akan terima kegagalan lagi. Dan saya juga tidak. Paham? Paham, bos? Sahut mereka serempak. Sementara itu, di sebuah warung kopi dekat kos-kosan, Pak Slamet duduk dengan gelisah. Tangannya menggenggam ponsel butonnya erat-erat. Baru 1 jam lalu, dia menerima telepon yang membuat darahnya beku. Suara di seberang sana, dengan tenang, menyebutkan nama istrinya, alamat lengkap rumah anaknya di Jogja, dan jumlah utang judinya yang detail. Lalu, mereka memberi tawaran, bantu mereka dengan informasi tentang Nona Rina, dan utangnya akan dilunasi. Plus dapat bonus. Jika menolak, konsekuensinya tidak perlu dijelaskan. Slamet adalah orang sederhana. Dia telah bekerja untuk keluarga Yono selama 15 tahun. Mereka baik padanya. Tapi teror terhadap keluarganya adalah hal yang sama sekali berbeda. Ditambah lagi, jeratan utang judi telah membuatnya terjepit. Rentenir sudah mulai mengincar. Pikirannya kacau. Teleponnya berdering lagi. Dari nomor yang sama. Dengan tangan gemetar, ia menjawab. Sudah dipikirkan, Pak Slamet? Suara Bowo terdengar ramah, tapi seperti belati terbungkus sutra. Saya tidak bisa. Nona Rina itu baik. Kami juga tidak akan menyakitinya. Pak, kami hanya perlu bertemu dengannya untuk urusan bisnis dengan Pak Yono. Setelah urusan selesai, dia akan baik-baik saja. Yang akan disakiti justru keluarga Anda jika Anda tidak membantu. Jeda. Anda hanya perlu memberikan jadwal lengkap untuk Jumat depan. Dan memastikan Anda mengambil rute yang kita tentukan saat pulang.
Sederhana, bukan? Tapi, kalau ketahuan, saya akan dipecat. Di penjara. Lebih baik di penjara daripada istri dan anak Anda yang masuk rumah sakit, kan? Ancam Bowo, suaranya tiba-tiba kejam. Atau lebih buruk. Pilih, Pak Slamet. Kesetiaan pada majikan, atau nyawa keluarga sendiri. Slamet menutup mata. Air mata mengalir di pipinya yang keriput. Suara istrinya yang selalu sabar. Tawa anak perempuannya yang ceria, semua terancam. Akhirnya, dengan suara parau, ia berbisik. Apa yang harus saya lakukan? Bagus. Dengarkan baik-baik. Di Menara Arta Makmur, Amir melaporkan pertemuannya dengan Rina kepada Pak Yono. Wajah Pak Yono terlihat lega sekaligus khawatir. Dia menerima kehadiranmu. Itu bagus. Tapi sekarang dia tahu, itu juga menambah risiko. Jika dia cerita pada teman yang salah. Gumam Pak Yono. Saya rasa tidak, Pak. Dia terlihat memahami gravitasi situasi, kata Amir. Tapi saya ingin izin untuk meningkatkan level pengawasan untuk acara Galeri Nasional Jumat depan. Acara besar, publik, banyak orang asing. Risiko tertinggi. Setuju, kata Pak Yono. Saya akan informasikan pada Dian agar dia mengalokasikan 1 orang lagi untuk backup dari kejauhan. Tapi kamu tetap titik utama. Amir mengangguk. Namun, ada kegelisahan di hatinya yang tidak bisa ia jelaskan. Seperti ada yang tidak beres. Sebuah rasa was-was yang sama seperti saat ia melihat potongan selang rem. Ia memutuskan untuk melakukan sesuatu di luar protokol. Malam itu, ia pergi ke garasi pribadi di basement di mana mobil-mobil keluarga disimpan. Dengan izin khusus, ia memeriksa Toyota Alphard Silver yang biasa dipakai Rina. Ia memeriksanya dengan sangat teliti, lebih teliti dari biasanya. Di bawah lampu sorot, ia merangkak di bawah mobil, memeriksa setiap sudut. Dan di sana, tersembunyi dengan sangat rapi di belakang bemper belakang, melekat dengan magnet yang kuat, ada sebuah benda kecil seukuran korek api. Sebuah pelacak GPS generasi terbaru. Jantung Amir berdetak kencang. Ini bukan paranoia. Jerat sudah benar-benar dimulai. Mereka sudah bergerak, dan mereka memiliki akses dari dalam. Seseorang telah memasang ini. Bukan Pak Yono, pasti bukan Rina. Bisa saja sopirnya, atau orang dari tim cleaning service, atau siapapun. Dia tidak langsung mencabutnya. Itu akan memberitahu musuh bahwa mereka telah ketahuan. Sebaliknya, dengan hati-hati, ia memeriksa apakah ada perangkat lain. Mikrofon, bom? Tidak ada. Hanya pelacak. Dia keluar dari bawah mobil. Pikirannya berpacu. Mereka ingin tahu pergerakan mobil ini. Itu artinya, rencana mereka melibatkan penyergapan di jalan. Dan Jumat malam, di acara galeri, adalah momentum yang paling mungkin. Amir menghubungi Pak Yono langsung melalui saluran aman. Pak, mereka sudah pasang pelacak di mobil Alphard untuk Nona Rina. Rencana mereka kemungkinan besar akan dieksekusi Jumat malam. Saya sarankan kita ganti mobil, atau kita pasang umpan. Suara Pak Yono tegas di telepon. Kita pasang umpan. Biarkan pelacak itu tetap ada. Tapi kamu yang akan mengendalikan narasinya, Amir. Saya serahkan ini padamu. Rencanakan. Dan Amir jaga putri saya. Telepon ditutup. Amir berdiri sendirian di garasi yang terang benderang, menatap pelacak kecil yang bersembunyi di bawah mobil. Sekarang, dia bukan lagi hanya bayangan yang reaktif. Dia harus menjadi pemancing, sekaligus penjaga perangkap. Jerat telah dimulai, tetapi siapa yang akan terjerat, belum lagi bisa dipastikan. Dan di balik semua ini, satu pertanyaan membakar. Siapa orang dalam yang telah menjual Rina? Jawabannya, mungkin akan lebih menyakitkan daripada ancaman dari luar. Keringat dingin membasahi kemeja Budi meski AC di dalam mobil sedan tua yang ia kendarai menyala kencang. Ia memarkirnya di tempat yang gelap, 2 blok dari garasi apartemen mewahnya. Di pangkuannya, sebuah ponsel burner murahan berdering dengan nada yang menyayat. Ia menjawab dengan gemetar. Perlengkapan sudah disimpan di tempat biasa, kata suara Bowo di seberang sana, datar namun penuh ancaman terselubung. Kami butuh kepastian.
Apakah ada perubahan dari rencana? Apakah ada informasi baru tentang si montir? Budi menelan ludah, tenggorokannya terasa kering. Tidak ada perubahan. Amir tetap akan melakukan pengawasan jarak jauh di acara galeri. Dia akan memakai mobil Honda HR-V Silver. Posisi dia belum pasti, tapi kemungkinan besar akan parkir di sisi timur gedung untuk melihat pintu keluar utama. Dia akan sendirian. Dian tidak mengalokasikan backup tambahan, karena Pak Yono tidak mau menarik perhatian. Bagus, desis Bowo. Dan kamu yakin tidak ada yang curiga? Terutama tentang paketmu. Budi memandang tas gym di kursi penumpang. Di dalamnya, terselip di antara pakaian olahraga, ada sebuah perangkat kecil berwarna hitam yang diberikan Bowo 3 hari lalu, sebuah GPS jammer dan signal blocker berjarak pendek. Saya sudah pasang di mobil patroli tim keamanan yang akan parkir di basement galeri. Itu akan mengacaukan sinyal di area terbatas sekitar mobil itu jika diaktifkan. Tapi saya mohon, setelah ini, kita selesai. Lunasi utang saya, dan biarkan saya pergi. Tawa pendek dan sinis terdengar dari telepon. Kami akan penuhi janji kami, Budi. Asalkan semuanya berjalan mulus. Ingat, jika ada yang gagal, jejak pertama akan mengarah padamu. Kamu yang memasang pelacak di mobil Rina berdasarkan informasi darimu. Kamu yang memberikan jadwal detail. Kamu yang akan menjadi kambing hitamnya. Gadis. Budi mengepalkan tangan. Rasa sesal yang mendalam membakar dadanya. Semua ini berawal dari utang judi online yang awalnya kecil, lalu membesar seperti bola salju. Ia terjerat dengan rentenir yang ternyata kaki tangan Pak Joko. Mereka menawarkan jalan keluar dengan imbalan informasi kecil, mulai dari jadwal rapat, rute perjalanan, hingga akhirnya keselamatan keluarga majikannya sendiri. Ia merasa seperti tenggelam perlahan di rawa, dan setiap upaya melawan justru membuatnya terhisap lebih dalam. Saya tidak ingin ada yang terluka, bisik Budi, suaranya parau. Itu bukan urusanmu lagi. Kerjakan bagianmu, dan jangan sampai ketahuan. Telepon diputus. Budi melemparkan ponsel burnernya ke jok, lalu menunduk, menyembunyikan wajahnya di tangannya. Bayangan Pak Yono yang mempercayainya, Amir yang masih memanggilnya Pak Budi dengan hormat, dan Rina yang kecil itu. Mereka semua berbaur menjadi beban yang tak tertahankan. Tapi bayangan istri dan anaknya di kampung yang diancam akan dijenguk oleh preman Bowo lebih menakutkan lagi. Ia terjepit antara kesetiaan dan survival. Dan dalam ketakutan, ia telah memilih jalan yang paling hina. Di sisi lain, di kamar asramanya, Amir menyusun peta mental di atas meja. Ada beberapa foto cetakan, peta area galeri nasional, denah dalam, foto-foto beberapa wajah preman yang pernah terlihat mengintai Rina, hasil dari usahanya melacak database kepolisian secara tidak resmi melalui kenalannya, dan sebuah gambar diagram alur. Telepon khususnya bergetar. Dari Pak Yono. Pak Slamet baru saja mengirim pesan melalui saluran darurat. Suara Pak Yono tegang. Dia mengaku dipaksa. Mereka mengancam keluarganya. Dia memberikan jadwal dan setuju untuk mengambil rute tertentu. Dia meminta maaf dan memohon perlindungan. Amir menarik napas dalam. Di mana dia sekarang? Sudah diamankan di Safe House. Dia dalam keadaan shock, tetapi kooperatif. Rencana mereka persis seperti yang kita duga. Penyergapan di jalan alternatif Menteng. Bagus. Itu konfirmasi. Kita bisa gunakan ini. Pikiran Amir bekerja cepat. Tapi ada satu hal yang mengganjal. Pak, pelacak di mobil Rina itu canggih dan dipasang dengan rapi. Butuh akses dan waktu. Dan informasi bahwa saya akan sendirian di pengawasan, itu hanya diketahui oleh segelintir orang. Jeda panjang di telepon. Kamu mencurigai ada pengkhianat di dalam tim. Saya tidak ingin berprasangka, Pak. Tapi kemungkinannya ada. Dan jika benar, mereka pasti punya rencana cadangan untuk menetralkan saya. Amir memandang peta. Saya usulkan perubahan rencana. Kita tetap pakai umpan, tapi kita ganti pemain. Jelaskan. Mobil Alphard dengan pelacak itu tetap berangkat dari galeri, dengan sopir pengganti dari tim kita yang sudah menyamar.
Tapi Rina tidak ada di dalamnya. Rina akan keluar lebih awal, melalui pintu belakang, dengan mobil lain yang sudah saya periksa bersih. Saya yang akan mengawalnya langsung, bukan dari jauh. Risikonya besar, Amir. Jika mereka punya mata di dalam galeri dan melihat Rina pergi lebih awal, maka mereka mungkin akan membatalkan atau mengubah rencana. Tapi itu lebih baik daripada kita mengambil risiko. Dan untuk mengelabui mata mereka di dalam, kita perlu Rina palsu yang masuk ke mobil Alphard itu. Pak Yono terdiam sejenak. Kamu memikirkan segalanya. Hanya berusaha mengantisipasi, Pak. Dan saya minta izin untuk tidak memberitahu siapapun di tim tentang perubahan ini. Kecuali orang yang benar-benar Anda percayai. Siapapun itu. Ada tekanan halus dalam kata-katanya. Hanya kamu dan saya, Amir. Jawab Pak Yono, tegas. Saya akan atur sendiri pengambilan Rina dari pintu belakang. Kamu fokus pada penyambutan dan pengawalannya ke cafe house yang baru. Siap, Pak. Malam itu, Amir tidak bisa tidur. Ia memikirkan siapa pengkhianat itu. Dian, yang egonya terluka? Rendra, yang membencinya? Atau seseorang yang lebih dekat, yang justru selama ini tampak ramah? Budi. Ingatannya kembali pada percakapan pertama di bengkel, pada keringat dingin Budi, pada caranya yang terkadang terlalu bersikap baik. Tapi itu hanya firasat, tidak ada bukti. Ia bangun dan mengambil kit perkakasnya. Di balik lapisan kain di dasar tas, tersembunyi sebuah obeng khusus yang gagangnya berongga. Di dalamnya, ada sebuah pisau lipat kecil dan tipis, peninggalan ayahnya yang pernah berkata, "Bawa ini, nak, bukan untuk mencari masalah, tapi untuk memotong tali saat kau terjerat." Malam ini, ia merasa tali itu semakin mengikat. Jumat malam tiba. Galeri Nasional dipadati undangan yang berpakaian rapi. Cahaya lampu kristal, gemerisik gaun, dan obrolan berbahasa Inggris dan Indonesia bercampur. Rina, mengenakan gaun kaktail sederhana berwarna hitam, terlihat cantik namun cemas. Matanya mencari-cari di antara kerumunan, mencari wajah Amir, tetapi seperti yang diinstruksikan, ia tidak menemukannya. Pukul 20.45, telepon khusus di clutch bag-nya bergetar sekali. Kode. Saatnya. Dengan alasan ingin ke toilet, Rina meluncur meninggalkan lingkaran obrolan. Seorang wanita dari tim Pak Yono yang menyamar sebagai asisten galeri menghampirinya dan membimbingnya melalui koridor karyawan yang sepi, menuju pintu loading dock di belakang. Di sana, sebuah Toyota Innova hitam tanpa marking sudah menunggu dengan mesin hidup. Amir, mengenakan kemeja hitam dan jas sederhana, berbeda dari penampilan biasanya, berdiri di samping pintu terbuka. "Cepat, Nona," ujarnya, suara tenang namun mendesak. Rina masuk tanpa bertanya. Amir melompat ke kursi penumpang depan. "Jalan, cepat tapi wajar," perintahnya pada pengemudi, seorang anggota tim inti Pak Yono yang sangat dipercaya. Mobil meluncur masuk ke jalanan ibu kota. Rina memandang ke belakang dari kaca gelap. "Mobil saya." "Umpan," jawab Amir singkat. Matanya tak lepas dari kaca spion dan jalan di sekitar. Semoga mereka terkecoh. Di sisi lain, mobil Alphard Silver keluar dari parkir depan galeri sesuai jadwal. Di dalamnya, duduk seorang wanita dengan wig dan gaun mirip Rina, dikawal oleh dua anggota keamanan berpakaian sipil. Mereka mengambil rute yang seharusnya rute utama. Namun, seperti yang diperkirakan Amir, sebuah kecelakaan kecil menghalangi jalan, memaksa mereka belok ke jalur alternatif melalui Menteng. Di titik yang sepi, tiba-tiba seluruh lampu mobil Alphard padam. Mesinnya mati. Mobil itu meluncur pelan sebelum berhenti di bahu jalan. "Apa yang terjadi?" tanya salah satu pengawal. Sebelum mereka sempat bereaksi, sebuah van hitam menyergap dari depan, sebuah motor dari belakang. Beberapa orang melompat keluar dengan cepat. Namun, tatkala mereka membuka pintu mobil Alphard dan melihat Rina, palsu yang sedang mengarahkan pistol kecil ke arah mereka, dan dua pengawal yang sudah dalam posisi siaga, mereka menyadari mereka telah jatuh ke perangkap. "Polisi!" Tangan di atas kepala. Teriakan dan keributan pecah. Beberapa penyerang mencoba melarikan diri,
Tetapi tim penyergap yang sudah disiapkan oleh Pak Yono bekerja sama dengan unit khusus kepolisian yang sudah disiagai sebelumnya, menutup semua jalan keluar. Sementara itu, di basement gallery, Budi yang bertugas memantau keamanan kendaraan, mendengar kekacauan di radio polisi tentang penyergapan di Menteng. Jantungnya berdebar kencang. Rencana gagal. Mereka ketahuan. Pasti ada yang bocor. Dengan panik, ia mengambil ponsel burnernya yang lain untuk menghubungi Bowo, tetapi sinyalnya hilang. GPS jammer yang ia pasang di mobil patroli ternyata juga memengaruhi perangkatnya sendiri. Dalam kepanikan, ia berlari keluar dari basement, ingin melarikan diri. Saat melewati pintu samping, sebuah tangan yang kuat mencengkeram lengannya. Amir berdiri di sana. Wajahnya dingin seperti batu. "Mau kemana, Pak Budi?" Budi pucat pasi. Amir, kamu seharusnya. Saya seharusnya ada di HRV di luar, terpaku mengawasi mobil umpan. Amir menyelesaikan kalimatnya. Saya tahu semuanya, Budi. Dari pelacak, dari perubahan rute, dari informasi bahwa saya akan sendirian. Hanya orang dalam yang bisa tahu detail seperti itu. Budi gemetar hebat. Mereka ancam keluargaku. Amir, aku tidak punya pilihan. Semua orang punya pilihan, potong Amir, suaranya berat. Kamu memilih untuk mengkhianati orang yang mempercayaimu. Sekarang, kamu harus menghadapi konsekuensinya. Dari belakang Amir, muncul dua orang dari tim khusus Pak Yono. Mereka membawa Budi pergi dengan patuh. Pengkhianat itu sudah tertangkap, tetapi rasa hancur di hati Amir tidak kunjung reda. Ia melihat ke arah jalan, ke arah di mana Rina yang asli sudah aman. Jerat telah dipasang, dan yang terjerat pertama adalah pengkhianat dari dalam. Pertarungan belum selesai. Masih ada Pak Joko dan Bowo yang kabur. Tapi malam ini, mereka telah memenangkan sebuah pertempuran besar. Dan Amir belajar pelajaran paling pahit. Dalam perang ini, bahaya terbesar tidak selalu datang dari musuh yang tampak, tetapi dari kepercayaan yang ternodai di belakang garis pertahanan sendiri. Ia menarik napas dalam, lalu berbalik, siap untuk melanjutkan tugasnya, melindungi cahaya yang masih bersinar dari semua bayangan, baik yang datang dari luar maupun yang tumbuh dari dalam.